Yanli, sudah 3 tahun. Akhirnya aku berhasil membantumu meraih kesuksesan dan membuat keluargaku menerimamu. Sekarang saatnya aku jujur padamu tentang identitasku. Kalian dengar belum? Direktur lu mau memindahkan wakil direktur Shen ke kantor cabang di Afrika. Apa? Wakil Direktur Shen kan pilar utama perusahaan ini. Prestasi perusahaan yang ada sekarang, dialah kontributor terbesarnya. Kenapa direktur lu mau memindahkannya ke Afrika? Kenapa tidak? Wakil direktur Shen memang pilar utama perusahaan, tapi asisten He itu kesayangan direktur lu. Dan aku juga dengar direktur lu memindahkan wakil direktur Shen ke Afrika itu demi memberi posisi untuk asisten He. Keterlaluan sekali. Benar atau tidak? Ngobrol apa di jam kerja? Cepat kerja. Direktur Shen, Nona, akhirnya Anda kembali dari dinas luar. Belakangan ini rumor di perusahaan banyak sekali. Katanya direktur lu mau memindahkan Anda ke Afrika. kamu sendiri bilang itu rumor, kok malah percaya? Hubungan antara aku dan Yanli, orang lain tidak tahu. Masa kamu tidak tahu? Kakak Kyuyue. Asisten He, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Anjing, kamu si kaki tangan ini bilang siapa? Kamu? He Jiao, jangan kira karena kamu adik satu desa dengan Yanli, aku tidak berani berbuat apa-apa padamu. Viola adalah orangku. Bicaramu, hormat sedikit. Hormat. Shen Chuyue. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Nyonya Lu? Kakak Yanli menikah denganmu selama 3 tahun, tapi dia tetap tidak mau mengumumkan identitasmu ke publik. Itu membuktikan kamu baginya. Tidak penting. He Jiao, kalau kamu berani lagi menghasut hubungan kami suami istri, aku akan segera menyuruh HR memecatmu. Memecatku? Khawatirnya kakak Yanli tidak hanya tidak akan memecatku, malah akan memindahkanmu ke Afrika. Oh ya, kalau begitu kita coba saja. Lihat apakah Yanli benar-benar akan memecatmu demi aku. Minggir sana kamu! Kalian! Orang jelek banyak tingkah. Shen Chuyue, aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Sayang. Entah dapat rumor dari mana itu, katanya kamu mau memindahkanku ke Afrika. Kita kan suami istri. Masa kamu mau memindahkanku ke Afrika? Dan adik satu desamu itu? Bukan rumor. Itu benar. Kenapa? Yao Yao tidak punya pengalaman kerja. Beberapa hari lalu, dia salah menulis jumlah kontrak. Membuat perusahaan harus membayar denda 500 juta. Setelah voting Dewan Direksi, dia dipindahkan ke kantor cabang Afrika untuk belajar. Jadi, Yue, cuaca di Afrika tidak bagus. Lingkungannya juga sepi. Kamu lulusan terbaik. Kemampuanmu kuat, cepat beradaptasi. Aku yakin kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Tapi, Yao Yao berbeda. Dia belum pernah ke luar negeri. Apalagi beradaptasi dengan kehidupan di sana. Aku tidak bisa membiarkannya menderita seperti itu. dia tidak boleh menderita. Lalu aku yang harus menderita? Yue, kamu adalah istriku. Kamu harus membantuku. Yao Yao pernah membantuku saat aku susah. Aku harus merawatnya dengan baik. Bantuan yang dia berikan padamu itu belum cukup kamu balas. Aku setuju dia yang tidak punya pengalaman kerja menjadi asistenmu. Setiap hari tidak mengerjakan apa-apa, mendapat gaji bulanan 100.000. Membiarkanmu terus melindunginya. Tapi sekarang kamu malah memintaku menggantikannya ke Afrika? Apakah beberapa hari lagi posisi Nyonya Lu juga akan digantikan olehnya? Posisi Nyonya Lu selalu milikmu. Tidak ada yang bisa merebutnya. Yao Yao hanyalah adikku. Kamu tidak perlu cemburu padanya. Lu Yanli, kemudian menyebut sikapmu yang semakin menjadi-jadi. Sebagai cemburuku, Ciu Yue, bisakah kamu lebih mengerti? Mengertilah aku. Jika Yao Yao pergi ke Afrika, bagaimana aku menghadapi orang tuanya? Yao Yao memiliki pekerjaan sekarang. Tidak mudah. iya tidak mudah. Aku mudah. Perusahaan sampai sekarang, berapa banyak yang telah kukontribusikan? Kamu dan dia berbeda. Dia berasal dari desa. Tidak sebaik kamu. Kondisi keluarga. Yue, aku selalu berpikir kamu berbeda dengan yang lain. Tapi kapan kamu...
menjadi begitu egois? Aku egois. Yue, kuharap kamu bisa kepentingan perusahaan sebagai prioritas. Patuhi pengaturan perusahaan. Bagaimana jika aku tidak mau? Kamu tidak mau. Tentu saja ada orang yang mau. Tapi perusahaan juga tidak akan lagi membutuhkan orang sepertimu yang tidak punya kesadaran tim. Pati Director Lu ingin memecatku? Kamu pilih sendiri. Tapi kesempatan hanya sekali. Kalau begitu, Lu Yanli, aku juga memberimu pilihan. Mulai hari ini, di sisimu ada dia He Jiao. Tidak ada aku Shen Chuyue. Ada aku Shen Chuyue. Tidak ada dia He Jiao. Kesempatan juga hanya sekali. Pak Lu, pertimbangkan sendiri. Shen Chuyue. Sebagai istriku, sama sekali tidak mengerti aku. Kalau begitu, maka jangan salahkan aku jika tidak memberimu muka. Pesan segera 1 tiket untukku. Tiket ke Afrika besok. Nona, benarkah Pak Direktur Lu akan memindahkan Anda ke Afrika hanya demi si bunga putih He Jiao itu? Aku tidak tahu. Viola, rapikan berkas-berkas ini. Nona, akhirnya Anda sadar, mau membereskan barang-barang dan pulang. Pergi atau tinggal. Semuanya tergantung pilihan Lu Yanli. Bu, kita seharusnya pergi lebih awal. Dulu Anda menyembunyikan identitas, membawa saya menemani dia memulai bisnis. Hanya dalam waktu 3 tahun Cheng Li sudah go public. Sekarang dia malah begini. Demi seorang adik yang tidak ada hubungan darah sama sekali, dia berani memindahkan Anda ke Afrika. Orang seperti ini tidak layak. Kakak Qiu Yue. Barang-barang di kantor ini tidak perlu kamu pindahkan. Barang-barang ini ditaruh di sini saja, aku tidak akan keberatan. Saat kamu kembali, aku pasti akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Ini rencana wakil presiden. Ternyata benar Pak Direktur Lu mengirim Bu Shen ke Afrika, benar-benar untuk memberi tempat. Kepada asisten He. Lu Yanli ternyata memang memilih kamu. Kakak Yanli memberiku posisi wakil presiden untuk menenangkanku. Tidak seperti kamu, Kakak Qiu Yue, yang masih perlu mengandalkan prestasi gemilang. Sebenarnya, kamulah wakil presiden yang sah. Kakak Qiu Yue, aku juga merasa tidak pantas. Posisi wakil presiden ini lebih cocok untukmu. Bagaimana kalau? Lebih baik kuberikan saja padamu? Oh, maaf. Aku lupa. Lencana wakil presiden ini diberikan langsung oleh Kakak Yanli kepadaku. Bukan siapapun yang kuinginkan bisa mendapatkannya. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Shen Chuyue, kamu. Bukannya kamu bilang mau kasih lencana ini ke aku? Kenapa masih nggak lepasin? Iya, bukannya kamu mau kasih lencananya ke Ibu Shen? Kasih dong. Asisten He, kenapa kamu masih nggak lepasin sih? Iya, lepasin dong. Kalian? Kak Qiu Yue. Posisi wakil direktur dan lencananya, semua akan aku kembalikan ke kamu. Tolong jangan suruh orang pukuli aku. Shen Chuyue, kamu ngapain? Ibu Shen, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Yao, ada apa ini? Kak Yanli, Kakak Qiu Yue tahu kamu promosikan aku jadi wakil direktur, sangat marah. Dia bukan cuma mau rebut lencanaku, tapi juga ajak karyawan lain untuk memukuliku. Kamu ngomong sembarangan yang sebenarnya. Viola,
Tak usah banyak bicara. Meski Direktur Lu lihat sendiri lencana ini diberikan He Jiao secara sukarela padaku, dia pasti tetap nggak percaya. Kak Yanli, kakak Qiu Yue benar. Lencana ini memang aku berikan sukarela padanya. Aku merasa diri ini tak mampu, tidak pantas menduduki posisi ini. Ini sama sekali bukan salah kalian atau kakak Qiu Yue, tidak ada hubungannya. Shen Yue, sudah cukup belum ulahmu? Mata yang mana yang lihat aku buat ulah? Yao Yao adalah adik tetanggaku. Aku latih dia jadi wakil direktur, apa salahnya? Kamu malah mengajak semua orang main perundungan di tempat kerja. Aku perintahkan kamu, segera minta maaf pada Yao Yao. Aku perundungan di tempat kerja? Lu Yanli, kenapa apapun yang dikatakan He Jiao langsung kamu percayai? Karena aku percaya semua yang aku lihat dengan mataku sendiri. Aku perintahkan kamu, sekarang juga, langsung minta maaf pada Yao Yao. Kalau aku tidak mau, Maka kamu akan tinggal di Afrika seumur hidupmu. Kak Yanli, sudahlah. Asalkan Kak Qiu Yue bersedia pergi ke Afrika untuk mengembangkan bisnis demi perusahaan, aku rela menanggung segala kesulitan. Tapi aku tidak bisa biarkan kamu diperlakukan tidak adil. Minta maaf. penderitaan di Afrika, siapa yang mau tanggung, silakan. Aku, Shen Yue, tidak akan ikut-ikutan. Shen Yue? Shen Yue. Kamu harus di depan banyak orang membuat masalah ini jadi memalukan seperti ini? Terus, kamu mau apa? Asalkan kamu minta maaf ke Yao Yao, masalah ini mustahil. Shen Yue? Jangan kira sekarang kamu sudah punya sedikit prestasi, lalu bisa sombong di depanku. Kalau kamu berani melangkah maju satu langkah lagi, aku pasti akan membuatmu menyesal. Lu Yanli, selain memaksaku untuk menyerah dan mengalah, kamu punya kemampuan apa lagi? Tapi kali ini, aku pasti tidak akan kompromi lagi. Shen Yue. Baik. Kamu mau pergi, ya? Aku izinkan kamu pergi. Sampaikan perintah, Shen Yue segera ditugaskan ke Afrika. Semua proyek yang berkaitan dengan kantor pusat kota selatan akan diserahkan kepada wakil presiden baru, He Jiao. Kak Yanli, jangan sampai marah karena Kak Qiu Yue sampai sakit. Lagi pula dia kan veteran perusahaan. Dan sebentar lagi akan ditugaskan ke Afrika, tempat yang terpencil itu. Sulit menerimanya dalam waktu singkat itu wajar saja. Yao Yao, sudah sampai saat ini, kamu masih mau membelanya. Kamu benar-benar sudah bersabar. Kak Yanli, aku tidak apa-apa. Aku hanya kasihan padamu. Bagaimana kalau begini? Malam ini kita masak untuk Kak Qiu Yue sebagai perpisahan. Ini juga bisa meredakan suasana dan membuatnya mengerti niat baikmu. Baik, aku ikut saranmu. Lu Yanli, kita berhenti sampai di sini saja. Direktur Lu memilih orang berdasarkan kedekatan, mengusir Direktur Shen, perusahaan ini akan hancur. Direktur Shen, dirikan perusahaan sendiri saja. Kami ikut denganmu. Iya, Direktur Shen, kami ikut denganmu. Direktur Shen, Direktur Lu langsung mengumumkan di situs resmi, Anda ditugaskan ke Afrika. Lu Yanli, karena ini kapurin karena membuka jalan untuk He Jiao, maka aku akan menuruti keinginanmu. Hanya saja, tidak tahu apakah He Jiao ini orang yang kontrak saja tidak bisa baca. Bisa memenuhi posisi ini atau tidak. Apa? Nona Shen ternyata akan ditugaskan ke Afrika. Pak Wang, pengumuman resmi di situs web Grup Wijaya sudah kamu lihat. Mereka bilang akan memindahkan Nona Shen ke Afrika. Kalau Nona Shen pergi, Bagaimana dengan investasi kita? Kita kan berinvestasi karena Nona Shen. Kalau dia pergi, kita bagaimana? iya. Betul. Ini pasti ada yang tidak beres. Kita harus menemui langsung Nona Shen untuk mencari tahu. Kalian Segera ikut aku berangkat cari Nona Shen. semuanya, Lu Yanli tiba-tiba memindahkan Nona Shen ke Afrika. Pasti Nona Shen mendapat perlakuan tidak adil. Dia selalu baik pada kita. Sekarang kita langsung membelanya. Benar, kita pergi membela Nona Shen. Jangan sampai Nona Shen diperlakukan semena-mena. Betul kan? Betul. Benar.
Ayo, ayo. Ayo. Sudah pulang? Kenapa? Waktuku pulang tidak tepat. Cuma pergi dinas sebentar. Posisiku dicopot. Rumahku malah diambil orang. Kak Kyuyue, jangan salah paham. Kontrak rumahku habis, belum ketemu yang cocok. Jadi Kak Yanli menyuruhku tinggal sini dulu. Yao Yao suka jendela besar. Jadi, aku suruh dia tidur di kamar utama dulu sebentar. Malam ini kamu tidur di kamar tamu dulu. Inilah pria pilihanku. Demi wanita lain, membuatku mengalah lagi dan lagi. Kak Kyuyue, Kak Yanli sengaja masak udang kesukaanmu. Coba cicip. Aku sendiri tidak tahu. Ternyata aku masih suka makan udang. Kak Kyuyue, ini aku dan kakak Yanli khusus pilihkan untukmu. Coba kamu cicip. Dibuat khusus untukku. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Kalian ini anggota keluarga bagaimana sih? Pasien alergi seafood, masih saja dikasih makan udang. Kalau datang ke rumah sakit lebih telat lagi, nyawa pasien sudah tidak tertolong. Ingat, pasien alergi seafood, kedepannya dilarang keras makan semua jenis makanan laut. Mengerti kan? Baik-baik, saya pasti ingat. Baik. Dasar kamu bodoh, alergi seafood masih saja makan udang. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, aku harus bagaimana? Karena itu kamu yang mengupasnya. Dasar kamu si bodoh kecil. Lu Yanli, kamu tahu aku alergi seafood, tapi malah buatkan meja penuh seafood. Bilangnya dibuat khusus untukku. Niat baik kalian. Sungguh tidak bisa kuterima. Kakak Yanli, apa kakak Kyuyue tidak mau memaafkanku? Jadi sampai masakan itu pun tidak mau dicicip. Shen Chuyue, masakan ini semua Yao Yao yang pilih dengan hati-hati. Ini ketulusan hati Yao Yao. Coba cicip sedikit saja, kenapa? Aku takut ada racun. Kamu. Karena kalian sudah mulai tinggal serumah, maka... Lu Yanli? Bukankah kamu seharusnya memberi penjelasan yang baik? Kak Kyuyue. Kak Kyuyue. Barang-barangmu sudah aku rapikan untukmu. Setelah kamu pergi ke Afrika, kalau ada yang dibutuhkan, langsung bilang saja padaku. Aku akan kirimkan lewat kargo udara. Tidak perlu repot-repot. Biarkan dia merasakan hidup susah juga bagus. Merasakan kesulitan orang-orang kelas bawah. Kak Kyuyue, kalau begitu, pergilah dengan tenang. Aku akan gantikanmu merawat kakak Yanli dengan baik. Sudah kubilang aku tidak pergi. Hei Jiao, ini barang-barang yang kamu susun untukku? Aku Kak Yanli. Aku. Yao Yao kan tidak sengaja. Dia sudah berusaha baik, itu saja sudah cukup. Kalau sekarang belum bagus, nanti bisa diajari pelan-pelan. Mengapa marah-marah? Kamu menyebut seorang dewasa berusia 28 tahun. Sebagai anak kecil? Maaf Kak Kyuyue. Semuanya salahku. Waktu kecil terlalu banyak kerja di ladang, tangan jadi kasar. Jadi bajumu rusak kena sentuhanku. Aku akan ganti sesuai harganya. Jangan marah ya. Tidak. Shen Chuyue. Yao Yao sudah minta maaf. Dan dia juga janji akan ganti rugi. Bisakah kamu jangan terlalu berlebihan? Kamu juga akui aku benar. Kamu. Shen Chuyue. Bisakah kamu lebih mengerti? Lebih lapang dada? Yao Yao adalah tamu. Dia datang ke rumah kita, mengatur bajumu sendiri. Bahkan membantuku memasak untukmu. Mengapa kamu tidak bisa melihat kebaikannya sedikit pun? Khusus dibuat untukku. Kurasa kalian punya maksud tersembunyi. Kak Kyuyue, bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Aku akan sangat sedih. Kita sama-sama musang tua, buat apa pura-pura di depanku? Simpan saja sikap bunga putihmu itu. Shen Chuyue. Cukup. Aku sudah belikan kamu tiket ke Afrika besok. Lu Yanli, bukankah aku sudah jelas bilang padamu aku tidak pergi? Shen Chuyue. Ini bukan sedang berdiskusi tapi pemberitahuan.
Kak Yanli, para mitra kerja itu tidak mau berurusan denganku. Bicaralah dengan Kak Qiu Yue dengan baik-baik. Makanan hari ini adalah Yao Yao dan aku khusus buatkan untuk perjalananmu. Setelah makan ini, segera telepon semua mitra kerja perusahaan. Serahkan semua bisnis kepada Yao Yao. Yao Yao berasal dari desa, sulit baginya naik kelas sosial. Bisa sampai sejauh ini, tidak lebih mudah darimu. Kalau kamu punya nurani sedikit, seharusnya mengalah padanya. Di dunia ini, mereka yang berasal biasa tapi sukses sendiri, mana ada yang tidak mengandalkan kemampuan nyata, berani berjuang baru bisa sukses. Dia, He Jiao, selain pura-pura lemah, main akal-akalan, dan mengadu domba, ada apa lagi kemampuan sejati? Aku tidak mencuri, tidak merampas. Maka mengapa harus mengalah padanya? Shen Qiu Yue, kamu mau apa? Lu Yanli, kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Aku sudah resign. Nggak akan pergi ke Afrika manapun. Shen Qiu Yue, apa kamu lupa? Kamu adalah wakil presiden perusahaan. Wakil Presiden? Direktur Lu. Apa kamu lupa? Kamu sendiri sudah mencopot jabatanku. Dan dengan tanganmu sendiri, lencana wakil presiden diberikan kepada He Jiao. Shen Qiu Yue, sekarang demi cemburu buta, kamu sampai rela mengabaikan kepentingan perusahaan? Kepentinganmu ada hubungan apa dengan aku? Shen Qiu Yue, kamu benar-benar pikir perusahaan tanpa kamu nggak bisa jalan? Sekarang aku kasih kamu jalan turun, kamu nggak mau. Hati-hati, benar-benar nggak bisa turun nanti. Kamu benar. Perusahaanmu tanpaku memang nggak akan jalan. Shen Qiu Yue, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Di rumah, aku adalah kepala keluarga. Di perusahaan, aku adalah pemimpin perusahaan. Kamu cuma karyawan yang aku bayar. Istri hanya di atas kertas saja. Tanpa kamu, langit nggak akan runtuh. Tapi tanpaku, kamu akan jadi nggak punya apa-apa. Kalau begitu, mohon Direktur Lu. Dokumen perceraian. Shen Qiu Yue, kamu mau ancam aku dengan perceraian? Direktur Lu. Ini bukan ancaman. Ini pemberitahuan. Apa kau tidak sadar diri? Tanpa aku, kau Shen Qiu Yue, itu apa? Aku ini apa? Kau akan segera tahu. Mau main-main dengan perceraian, ya? Baik, aku temanimu main, tapi ingat baik-baik. Begitu aku tanda tangani ini, semua kartumu akan kublokir. Semua milikmu akan kuambil kembali. Kau akan pergi dengan tangan kosong. Barang-barangmu? Ku takut pernah menginginkannya. Tak menginginkan? Bagus. Sungguh kata-kata yang bagus, tak menginginkan. Aku tidak percaya kau benar-benar berani menceraikanku. Ya Allah, kid. Demokrasi yang berdua. Langgeng selamanya. Shen Qiu Yue, pikirkan baik-baik. Kalau hari ini kau benar-benar berani keluar dari pintu ini, hubungan kita benar-benar selesai. Sudah kuduga, kau tak bisa meninggalkanku. Qiu Yue, asal kau mau menggantikan Yao Ya ke Afrika, aku akan... Lu Yanli, mulai saat ini, antara aku dan kau, tidak ada hubungan lagi. Kak Yanli, lihat. Karena Kak Qiu Yue mengundurkan diri, karyawan lain juga ikut menyerahkan surat pengunduran diri. Direktur Lu pilih kasih, mengusir Direktur Shen, perusahaan ini. Akan hancur. Direktur Shen. Anda dirikan perusahaan sendiri saja. Kami ikut dengan Anda. Direktur Shen, kami ikut dengan Anda. Direktur Lu, ada masalah? Para mitra kerja menelepon ke perusahaan. Mereka mau menarik investasi secara kolektif. Apa? Cepat. Gas lagi. Yanli, ada apa? Baru dapat kabar. Semua mitra kerja perusahaan secara kolektif menarik investasi. Apa? Qiu Yue, baru bilang mau pergi. Karyawan perusahaan langsung serentak mengundurkan diri. Mitra kerja juga mau menarik investasi secara kolektif. Shen Qiu Yue, pantasan kamu tidak takut. Ternyata kamu yang berbuat licik di belakang. Shen Qiu Yue, kamu berhenti. Direktur Lu,
Ada lagi yang mau disampaikan? Qiu Yue, begitu kamu pergi, bukan karyawan perusahaan yang mau mengundurkan diri serentak, atau mitra kerja yang menarik investasi secara kolektif. Jangan-jangan kamu karena cinta berubah jadi benci. Sengaja menyasar Yanli? Menurutmu? Ya ampun, Qiu Yue. Benar kamu? Yanli begitu baik padamu. Bagaimana bisa kamu padanya melakukan hal seperti ini? Shen Chuyue, kamu tahu tidak, aku untuk perusahaan sudah berkorban berapa banyak. Kamu membuat semua karyawan mengundurkan diri serentak. Masih di belakang dengan mitra kerja menggosip. Kamu sebegitu ingin menghancurkan aku? Karyawan mengundurkan diri. Mitra kerja menarik investasi. Kenapa kamu tidak introspeksi diri dulu, baru menyalahkan orang lain? Apakah gaji yang kamu berikan tidak bisa mempertahankan orang, atau kemampuanmu tidak bisa memenuhi harapan mitra? Jangan menyalahkan semua masalah pada persaingan tidak sehat. Hal ini hanya membuatmu terlihat tidak mampu dan konyol. Aku tidak mampu, aku konyol? Shen Chuyue, kamu benar-benar pikir para mitra itu bekerja sama karena menghormatimu? Mereka menghargai kemampuanku, sumber daya perusahaan. Kemampuan dan sumber daya yang kamu sebut itu hanya duduk di kantor, menandatangani dokumen, lalu mengatur-atur usaha yang kubangun susah payah. Klien inti perusahaan, mana ada yang bukan kubawa untukmu? 7 tender internasional, mana ada yang kamu tidak nikmati hasilnya? Lu Yanli. Selain gelar Direktur Lu, apalagi yang sudah kamu berikan untuk perusahaan? Tanpa tanda tangan dan stempelku, semua proyek yang kamu dapatkan hanyalah sampah. Tanpa aku duduk di kantor, merencanakan strategi, dan menstabilkan situasi, hanya mengandalkan kemampuanmu menjamu dan minum-minum, perusahaan bisa sampai seperti ini? Menyedihkan sekali. Lu Yanli, sampai sekarang kamu masih hidup dalam mimpi yang kamu buat sendiri, tidak mau bangun. Kalau kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati, aku akan telepon para mitra itu sekarang. Biar kamu dengar sendiri bagaimana mereka mendukungku. Tidak perlu menelepon. Kami sudah datang. Bapak Wang, Bapak Li, Bapak Liu, kalian datang juga? Bapak Wang, Bapak Li. Bapak Wang. Nona, kami dengar kamu mau pergi ke Afrika, langsung kami datang mencarimu. Kenapa tiba-tiba mau ke Afrika? Afrika. Grup Wijaya mengeluarkan pengumuman, bilang kamu akan dipindahkan ke Afrika. Nanti klien-klienmu akan diserahkan kepada seorang wanita bermarga He untuk diserah terimakan. Semuanya aku memang sudah. Betul. Kakak Yanli, sudah membelikan kakak Qiu Yue tiket pesawat besok ke Afrika. Kedepannya semua bisnis grup Wijaya akan aku yang tangani. Perkenalkan diri, aku adalah wakil presiden baru grup Wijaya, He Jiao. He Jiao? Ya, Tidak kenal. kakak Yanli. Bapak Wang, Bapak Li, Bapak Zhang. Saya adalah Ketua Direksi Grup Wijaya Lu Yanli. Kami tidak mengakui apapun, Ketua Zhang, Ketua Li, Ketua Lu. Kami hanya mengakui Shen Chuyue dari grup Wijaya. Bapak Shen, kami semua datang mencari Anda. Bapak Shen, Anda sudah berkorban begitu banyak untuk grup Wijaya. Membawa grup Wijaya dari perusahaan kecil? Go public? Kok tiba-tiba mau ke Afrika? Apa ini karena? Ada yang meminggirkan Anda? Semuanya jangan percaya rumor. Saya tidak pernah bilang mau ke Afrika. Kalau begitu, pengumuman dari grup Wijaya itu palsu. Lalu wakil presiden grup Wijaya yang baru saja dilantik ini juga palsu? Untung kita tidak percaya rumor dan berurusan dengan si He ini. Kalau tidak, kita pasti sudah tertipu. Ini tidak benar, jangan percaya omongannya. Lihat, semuanya. Ini adalah lencana wakil presiden grup Wijaya. Kak Yanli yang secara langsung memberikannya padaku. Benar, Yao Yao memang adalah wakil presiden baru Grup Wijaya. Shen Chuyue, karena semua mitra kerja sudah datang, sekarang juga kamu harus di depan semua orang, membuktikan bahwa Yao Yao bukan penipu. Sekalian juga perkenalkan Yao Yao pada semua orang, untuk menangani semua proyek perusahaan. Baiklah.
Kalau begitu saya akan jelaskan pada semua orang. Hadirin sekalian, Director Lu benar. He Jiao memang mulai hari ini. Mai mencatat sebagai the real President Grup Wijaya menggantikan posisi saya. Kamu bisa membantu Yao Yao keluar dari situasi ini. Cukup tahu diri. Ini sebenarnya bagaimana sih? Direktur Lu, demi masa depan adik kesayangannya ini sungguh sangat berusaha keras. Mazda hanya menyuruh saya menanggung kesalahan urusan besarnya, tapi juga memindahkan saya ke Afrika. Setelah saya menolak, dia malah menempatkan adik kesayangannya ini di posisi saya. Ini benar-benar main-main. Sungguh konyol. Mengasingkan orang yang berjasa ke Afrika. Membiarkan seorang pelacur naik jabatan. Menurutku Grup Wijaya ini benar-benar akan hancur. Hadirin sekalian, karena saya menolak perintah transfer ke Afrika dari Direktur Lu, saya resmi mengundurkan diri hari ini. Mulai hari ini, saya tidak ada hubungan lagi dengan Grup Wijaya. Apa? Mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Bagus juga kalau mengundurkan diri. Tapi... Ibu Shen, karena Anda sudah resign, bagaimana kalau bergabung dengan perusahaan kami? Syarat apapun bisa Anda ajukan. Ibu Shen mana kurang syarat dari Anda? Ibu Shen, lihat saya. Saya bukan cuma bisa memenuhi syarat apapun, saya juga bersedia memberikan separuh saham Liu kepada Anda. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya hargai niat baik kalian. Tapi saya sudah punya rencana lain. Wah, Ibu Shen, asal Anda bersedia datang, pintu grup surya saya selalu terbuka untuk Anda. Saya jamin, Anda tidak akan diperlakukan semena-mena. Benar, Ibu Shen. Kami bekerja sama dengan Grup Wijaya sepenuhnya karena Anda. Karena Anda sudah keluar dari Grup Wijaya, investasi kami pun akan ditarik semua. Menarik investasi? Tidak boleh. Kalian tidak boleh menarik investasi. Shen Qiuyue bisa bekerja sama dengan kalian semua sepenuhnya mengandalkan sumber daya Grup Wijaya. Yang benar-benar berharga adalah Grup Wijaya, bukan dirinya pribadi. Lagi pula Yao Yao adalah adik saya. Keputusannya, saya bisa jamin semuanya. Jadi, kerjasama di masa depan pasti akan lebih sukses lagi. Benar. Sebelumnya Kak Qiuyue berjanji memberikan syarat kepada kalian semua. Saya tidak hanya bisa mempertahankannya, tapi juga menjamin perlakuan yang lebih menguntungkan. Bapak Lu, kamu menyerahkan proyek ini kepada orang yang tidak dikenal untuk mengambil alih proyek. Ini mau menjadikan investasi kami yang ratusan miliar sebagai lelucon. Dan berurusan dengan orang yang tidak punya kualifikasi sama sekali. Maafil kami Grup Hendra mundur. Di mana Ibu Shen? Di sanalah proyeknya. Karena Ibu Shen sudah pergi, kerja sama kita berakhir di sini. Saya akan ingat kebaikan kalian semua. Setelah saya pulang dan mengurus semuanya, pasti akan menyambut kalian dengan baik. Ibu Shen, jangan sungkan. Setelah Ibu selesai mengurus semuanya, harus beri kami kesempatan untuk berkunjung. Iya, nanti semoga Ibu Shen bisa banyak memberi petunjuk. Kami juga berharap bisa banyak berkomunikasi dengan Ibu. Pasti. Qiuyue di sini sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan perhatian semua. Kak Yanli, tebakan saya benar. Kakak Qiuyue cemburu buta, di belakang mengadu domba kamu dengan hubungan para mitra bisnis. Shen Qiuyue, sekarang semua orang sudah mengelilingimu. Kamu sangat bangga, ya? Tapi jangan lupa, tanpa Grup Wijaya kamu bukan apa-apa. Sekarang baru dapat sedikit prestasi, langsung bersekongkol dengan orang luar menjatuhkanku. Kamu benar-benar tidak tahu balas budi. Menurutku justru kamu yang tidak tahu balas budi. Kalau bukan karena Ibu Shen, Grup Wijaya kecilmu ini, jangan kata go public, mungkin sudah bangkrut dari dulu. Semuanya, aku tidak peduli Shen Qiuyue memberi kalian obat bius apa, tapi akulah pengambil keputusan di Grup Wijaya. Lu Yanli, Grup Wijaya berasal dari mana? Kamu lupa. Lu Yanli, kamu lupa bagaimana Grup Wijaya terbentuk? Kamu lupa? Sayang. Merintis usaha itu sangat sulit. Jamuan yang tak ada habisnya. Minuman yang tak kunjung habis. Ekspresi wajah yang tak terhitung. Sayang. Aku ingin menyerah. Sayang, aku tahu. Kau ingin menjadi pengusaha terhebat. Waktu kalamu di masa depan akan kulalui untukmu. Selama kamu tidak pergi, aku pasti akan menjadi penopang terkuatmu. Dengan istri sebaik ini, apalagi yang kuinginkan, sayang, aku Lu Yanli bersumpah kepada langit.
Seumur hidup hanya akan mencintai kamu Shen Yue, satu-satunya. Seumur hidup, tidak akan meninggalkanmu. Aku percaya padamu. Kak, Lu Yanli. Kamu ingin sukses, maka aku akan membantumu mencapai puncak. Janji dulu telah kupenuhi. Tapi kamu justru mengkhianatinya. Dan juga kamu yang dengan tanganmu sendiri menghancurkan semua ini. Shen Yue, apa yang kamu mau lakukan? Manfaatkan kesempatan semua orang hadir. Aku gunakan kesempatan ini untuk umumkan secara resmi di depan semua orang. Mulai hari ini, aku, Shen Chuyo, memutuskan semua hubungan dengan Tuan Lu Yanli. Tidak ada hubungan lagi. Shen Yue. Kamu bilang. Apa? Aku bilang aku dan kamu sudah berpisah. Berpisah untuk selamanya. Dari sekarang kita putus. Jalani hidup masing-masing. Kamu mau putus hubungan denganku? Shen Yue, kita suami istri. Di belakang orang, kamu boleh bertingkah sesukamu. Tapi di depan orang, mana bisa? Kita suami istri? Lu Yanli, berani kamu mengaku di depan semua orang bahwa aku adalah istrimu yang sudah menikah diam-diam selama 3 tahun? Aku... Shen Yue, kamu harus membuatnya memalukan seperti ini? Selama ini kamu yang tak tahu diri. Direktur Lu. Karena manajer Shen sudah keluar dari perusahaan Anda, surat pemutusan kontrak dari Wang Group kami besok akan kami kirim tepat waktu ke kantor Anda. Manajer Wang, aku... Dan juga surat pemutusan dari grup Hendra kami. Dan juga dari grup Liu kami. Dan juga surat pemutusan dari grup Zhang kami. Dan juga dari grup Gus saya. Dan juga dari grup Niu saya. Dan juga dari grup Guo saya. Dan juga dari grup Song saya. Grup Yang. Manajer Wang, Manajer Li. Dengarkan penjelasanku. Waktu kami sangat berharga. Tak ada waktu mendengar pembelaanmu yang sia-sia. Benar, benar. Kami hanya percaya pada apa yang kami lihat. Maaf sudah membuat kalian menonton pertunjukan yang memalukan. Jika kalian tidak kecewa, biarkan aku yang mentraktir, menyiapkan meja teh di kedai teh Skyline, mengajak kalian minum teh. Diundang manajer Shen, pasti kami ikut. Benar, kebetulan kita pindah tempat untuk membahas perkembangan masa depan. Silakan. Ayo. Ayo, ayo. Shen Yue, kamu berhenti. Direktur Lu tunggu. Yue. Selesai? Semuanya sudah berakhir. Yanli, Yao. Yue membawa mitra kerja pergi. Sekarang bagaimana nasib perusahaan? Yanli, sekarang ini ada beberapa hal yang harus kukatakan. Alasan Shen Yue bisa menggoyahkan fondasi perusahaan pada dasarnya karena kamu terlalu mempercayainya, terlalu membiarkannya. Apa? Justru karena sumber daya inti perusahaan semua ditangani olehnya, baru sekarang dia bisa dengan mudah membawa pergi klien. Kalau saja kamu sejak dulu mengendalikan kendali penuh di tanganmu sendiri, kita sama sekali tidak perlu sepasif ini. Tapi, Yanli, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Begitu Shen Yue tidak punya sumber daya perusahaan, para mitra kerja akan segera meninggalkannya, lalu malah memohon kerja sama dengan kita. Tidak lama lagi, Shen Yue pasti akan menyadari. Tanpamu, dia bukan apa-apa. Dia pasti akan menyesali pilihan hari ini. Berlutut memohon maaf padamu. Tapi sekarang mitra kerja menarik investasi. Rantai pendanaan perusahaan akan... Yanli, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, rantai pendanaan perusahaan memang bermasalah. Itu karena aku salah menyusun kontrak waktu itu. Untuk menebus kesalahan itu, aku mendapat kabar orang terkaya Xiaguo, grup Baskara, akan bulan depan mengadakan lelang tender di kota selatan. Nanti kalau kita bisa dilirik oleh grup Baskara, semua masalah perusahaan akan teratasi dengan sendirinya. Grup Baskara? Betul. Grup Baskara peringkat pertama di Xiaguo. Banyak perusahaan sampai berebut mati-matian hanya ingin kerjasama dengan grup Baskara. Begitu kita bisa menyambung jalur grup Baskara ini, seluruh Chengli akan ikut naik kelas. Kamu benar. Tapi aku kurang mengenal grup Baskara. Lelang tender ini juga sama sekali tidak ada persiapan. Yanli, jangan khawatir. Sekarang aku sudah jadi wakil direktur perusahaan, pasti akan berusaha sepenuh hati.
Aku memang tidak salah menilai orang. Shen Qiuyue. Aku tunggu kamu di luar sana terbentur sampai kepala berdarah, lalu kembali memohon maaf padaku. Bersulang. Silakan duduk, Nona, duduklah. Nona, jika kamu masih ingin di luar merasakan hidup, mungkin datang ke kami, Li. Nona, kalau mau datang, datanglah ke kami, Liu. Saya jamin perlakuan di kami, Liu. Nona, datanglah ke kami, Sang. Lebih baik datang ke kami, Li. Semuanya. Semuanya Qiuyue akhirnya berhenti kerja tentu harus kembali ke Shen. Pak Shen, Anda datang juga? Saya dengar Qiuyue keluar dari Chengli. Sengaja datang untuk merayakan? Kak, Kamu ini, nak. Di luar diperlakukan tidak adil. Kamu juga tidak bersuara. Kalau bukan karena Viola memberitahuku kesengsaraan yang kamu alami selama ini, saya masih tidak tahu Lu Yanli bajingan ini berani-beraninya memperlakukanmu seperti ini. Kak, dulu kamu sangat menentang saya dan Lu Yanli bersama. Bilang dia bukan orang baik. Sayalah yang tidak mendengarkan. Sayalah yang tidak percaya. Sekarang mengalami sedikit penderitaan bisa dibilang mendapatkan apa yang diinginkan. Sekarang sadar tidak terlambat. Sekretaris Tang. Ya. Selama beberapa tahun ini, berkat bantuan kalian semua yang telah merawat adikku, sebulan lagi saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada adikku untuk mengadakan lelang nasional di Hotel Victoria, dan saat itu juga akan diumumkan kabar kembalinya dia ke keluarga Shen. Di sini, saya atas nama Shen Group dengan tulus mengundang kalian semua untuk hadir. Baik, baik, baik. Kakak, kamu... Qiuyue, aku tahu. Kamu memang bukan burung kenari yang mau hidup di bawah orang lain. Elang seharusnya terbang di angkasa. Sekarang semua sumber daya Shen Group dan langitnya, semuanya kuberikan padamu. Ini adalah penampilan perdana Nona besar setelah kembali. Kami pasti akan datang tepat waktu Kami pasti akan hadir secara langsung. untuk merayakan acara besar ini bersama. Masuk. Kak Yanli, kamu kenapa ini? Jarak hari pelaksanaan lelang oleh Shen Group. Tinggal setengah bulan lagi. Rencana-rencana proposal ini sama sekali tidak layak. Kak Yanli, jangan buru-buru. Bagaimana aku tidak bisa buru-buru? Begitu Shen Qiuyue pergi, para mitra kerja itu tidak hanya menarik investasi secara kolektif, bahkan karyawan perusahaan juga pergi lebih dari setengah. Kalau sampai direksi tahu perusahaan sekarang bahkan putus rantai pendanaan, Chengli tidak akan bisa diselamatkan. Kak Yanli, aku sedang berusaha. Pasti bisa membantu perusahaan melewati kesulitan ini. Kamu punya rencana bagus? Kamu ada rencana bagus. Yanli, asalkan kamu percaya padaku, aku pasti bisa bantu perusahaan dapatkan kerjasama dengan grup Baskara. Benarkah? Benar. Kamu percaya padaku. Aku punya teman sekelas yang jadi supervisor di grup Baskara. Kebetulan dia yang tangani proyek kali ini. Dia bilang padaku, dia sangat optimis dengan Chengli kita. Supervisor grup Baskara? Bagus sekali. Yao Yao, kamu ternyata punya koneksi seperti itu. Sudah kuduga kamu pasti bisa. Ngomong-ngomong Yanli, proyek selatan yang sebelumnya ditangani Qiuyue, bisakah kamu izinkan aku mencobanya juga? Proyek ini sangat penting. Lagi pula kamu belum pernah menyentuh hal-hal seperti ini. Aku khawatir. Yanli, aku sudah di sampingmu begitu lama. Hanya melihat saja sudah bisa. Apalagi proyeknya hampir selesai. Izinkan aku mencobanya dong. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, coba saja. Yanli, kamu baik sekali. Hari ini ada film baru yang tayang. Bisakah kamu temani aku menonton? Sayang, ada film baru yang tayang. Malam ini kita... Qiuyue, aku sedang bekerja sekarang. Bisakah kamu tunggu sampai aku selesai bekerja? Film itu... Daripada kamu punya waktu untuk menonton film, lebih baik pikirkan cara menarik lebih banyak mitra kerja. Buat beberapa proposal lagi. Baik.
Wah, sialah. Mobil Mercedes. Yao Yao sukses nih. Mobil ini harganya pasti ratusan juta. Ayo, lihat-lihat. Ngapain? Jangan sembarangan pegang-pegang. Kalau rusak, kamu bisa ganti. Iya, betul. Anakku sayang, bagus sekali. Lapar ya, ibumu sudah masak. Cepat masuk. Ayo masuk. Ayo. Yao Yao, memang kamu yang jago. Bisa mengendalikan si Lu Yanli itu dengan sempurna. Yao, kamu dan Lu Yanli itu tumbuh besar bersama sejak kecil. Jangan sampai jodoh emas ini direbut orang lain. Sudah pasti. Kakak Yanli sudah bercerai dengan wanita itu, Shen Chuyue. Bercerai. Asal aku pakai sedikit siasat, dia pasti mau menikahiku. Yao Yao, bagus. Sejak kecil aku sudah lihat kamu. Pasti sukses. Nyentuh bisa. Yao, kamu adalah kebanggaan desa kita. Yao, sekarang kamu hampir jadi orang kaya. Nanti jangan lupa bawa-bawa om dan tante ini. Wah, pasti dong. Yao sejak kecil sudah tahu berterima kasih. Kita kan tetangga. Nanti kalau sudah sukses, pasti tidak akan melupakanmu. Betul. Siapa yang mau kerja, langsung bilang ke ayahku saja. Oh iya, ayah. Ayah kan dulu pernah kerja di proyek. Sekarang, kakak Yanli sudah serahkan proyek di selatan kota padaku. Proyek itu akan ayah yang tangani. Proyek sebesar ini aku belum pernah tangani. Ayah kan calon ayah mertua Yanli. Masa benar-benar disuruh kerja? Ayah duduk saja mengawasi. Aku kasih gaji bulanan 100.000 yuan. 100.000? Gaji para paman ini, kamu yang tentukan saja. Lagi pula, Kak Yanli kan tidak kekurangan uang segitu. Saudara tua anak perempuanmu memang berbakti ya? Keluarga He bisa punya orang hebat seperti ini. Sungguh berkah leluhur. Grup Baskara memang pantas disebut pemimpin bisnis kota pesisir sungguh megah. Grup Baskara berbeda dengan perusahaan biasa. Memiliki warisan ratusan tahun, Grup Baskara bukan sekadar perusahaan terkemuka di kota pesisir. Di seluruh negeri ini pun nomor 1. Iya. Orang yang ingin bekerja sama dengan Grup Baskara sangat banyak sekali. Mereka memilih Grup Wijaya kami pasti karena Grup Wijaya punya kelebihan. Nanti setelah berhasil mendapat kerjasama dengan Grup Baskara Grup Wijaya, kami pasti akan melangkah sukses. Lauli, kamu dengar kabarnya Direktur Shen bulan lalu mengumumkan ke semua orang katanya di acara tender hari ini akan mengumumkan identitas adik ipar laki-lakinya. Entah adik ipar laki-laki itu kira-kira siapa ya orangnya? Bapak Wang, Bapak Li. Oh, ternyata Direktur Lu. Sudah sebulan berlalu. Grup Wijaya ternyata belum bangkrut juga ya. Apa yang kalian omongkan? Apa yang kalian bicarakan? Yao, jangan kurang ajar. Bapak Wang, Bapak Li. Barusan sepertinya aku dengar kalian membicarakan sesuatu. Adik ipar keluarga Shen. Direktur Lu tidak tahu soal ini. Bulan lalu, Direktur Shen dari Grup Baskara tiba-tiba mengumumkan ke dunia bisnis. Katanya hari ini akan mengungkap identitas adik ipar keluarga Shen. Apa yang tiba-tiba? Pasangan muda itu sudah menikah beberapa tahun. Sebelumnya Direktur Shen tidak mengungkap identitasnya. Mungkin ingin menguji dia lagi. Iya juga. Katanya asal-usul adik ipar keluarga Shen itu miskin. Wajar kalau Direktur Shen khawatir. Memang benar. Kalau tidak, kalau ketemu tipe pria ambisius yang cuman mau numpang hidup, wah repot nanti. Aku tahu hal yang lebih rahasia lagi. Lauli, kebetulan Direktur Lu juga ada di sini. Ceritakan dong pada kita semua. Awalnya Direktur Shen sangat tidak setuju anak itu menikah dengan putri sulung Shen. Tapi tak disangka, anak itu malah membujuk Nona Shen untuk menikah diam-diam dengannya. Hal ini membuat Direktur Shen marah sekali, sampai sakit cukup lama. Tapi untungnya, dengan dukungan putri sulung, dalam waktu singkat beberapa tahun, dia bisa merintis dari nol dan menjadikan perusahaannya go public. Anak itu beruntung ya. Kalau aku punya istri yang sangat kaya, dalam beberapa tahun aku juga bisa... Direktur Lu, Anda juga dalam waktu singkat beberapa tahun membawa perusahaan go public. Jangan-jangan Anda... Ngomong apa sih? Direktur Lu saja belum menikah. Masa mungkin dia? Wah, iya juga ya. Sayang sekali, Direktur Lu tidak akan dapat kesempatan untuk melesat seperti itu. Kita pergi.
Shen Qiuyue. Qiuyue, kamu kok bisa datang ke sini? Kamu datang cari aku ya? Cari kamu, Lu Yanli. Kamu pantas? Shen Qiuyue, aku lagi kasih kamu jalan keluar. Bisa nggak kamu bicara yang baik-baik? Jalan keluar yang kamu kasih, aku jijik. Kamu, Kak Qiuyue, kamu bilang kamu dan grup Baskara sama-sama marga Shen. Kok bedanya jauh banget sih? Kalau kamu adalah Shen dari grup Baskara itu, masalah kakak Yanli pasti langsung selesai. Kamu dari mana tahu kalau Shenku ini bukan Shen dari grup Baskara? Kak Qiuyue, bicara besar bisa bikin lidah kejepit loh. Lihat pakaianmu ini, jangan-jangan baru sebulan. Kamu udah nemu sugar daddy? Betul, aku udah bekukan semua kartu bankmu, menghentikan semua asetmu. Kamu nggak punya uang sepeser pun. Lalu hilang selama sebulan. Kamu sebenarnya pergi kemana? Direktur Lu, kita nggak ada hubungan apa-apa. Apa hakmu untuk menanyai jadwalku? Kamu adalah istriku. Kalau aku nggak berhak nanya, siapa yang berhak? Direktur Lu memang orang sibuk, mudah lupa. Kamu lupa, kita udah tanda tangani dokumen perceraian. Shen Qiuyue. Malam itu aku setuju cerai, cuman buat nurutin kamu. Lagi pula, kamu beneran bisa ninggalin aku? Lu Yanli, bukan aku yang nggak bisa lepas dari kamu, tapi kamu yang nggak bisa lepas dari aku. Aku nggak bisa lepas dari kamu. Tanpa aku, kamu itu apa? Selama ini kamu di luar, bisa dihargai orang, itu semua hak yang aku kasih ke kamu. Oh ya? Kalau gitu, direktur Lu cerai sama aku, harusnya malah lega dong. Kok malah berat melepas? Jangan-jangan takut aku bagi hartamu. Apa kamu takut aku akan bagi hartamu? Apa aku peduli dengan uang segitu? Pokoknya, perceraian ini aku tidak setuju. Dari perkataan direktur Lu, perjanjian yang sudah ditandatangani hitam di atas putih mau ingkar ya? Aku, Kalau direktur Lu tidak mau mengakuinya, ya sudah. Waktunya sudah 1 bulan. Surat cerai akan segera keluar. Shen Qiuyue. Kenapa kamu selalu bersikeras untuk bercerai denganku? Apa? Benar seperti yang dikatakan Yao Yao. Kamu sudah punya sponsor di luar? Sponsor? Direktur Lu salah sangka. Sebenarnya akulah sponsornya. Aku masih ada urusan. Tidak ada waktu untuk berdebat mulut dengan kalian. Shen Qiuyue, aku sedang memberimu kesempatan. Memberiku kesempatan? Lu Yanli, sebelum hari ini, kamu adalah direktur Lu yang tinggi di atas. Tapi setelah hari ini, kamu akan jatuh ke dalam lumpur. Tidak akan bisa bangkit selamanya. Ayo pergi. Shen Qiuyue, apa maksud perkataanmu itu? Maksudnya ya seperti itu. Shen Qiuyue, apa kamu sudah melakukan sesuatu lagi? Kamu tahu betul perusahaan ini adalah hasil jerih payahku yang kubangun dari nol. Kenapa kamu selalu ingin menghancurkannya? Bukan aku yang ingin menghancurkannya. Kalau bukan, lalu kenapa kamu bisa ada di sini? Aneh, Kak Qiuyue. Ini kan acara yang diadakan grup Baskara, acara pesta ini. Kamu yang tidak punya status apa-apa berhak apa datang ke tempat seperti ini? Undanganmu mana? Jangan-jangan tidak punya undangan. Undangan? Tentu saja aku punya. Saya aku punya. Bagaimana kamu bisa dapat undangan? Undangan dari grup Baskara. Sangat sulit didapat. Dari mana kamu mendapatkannya? Kak Qiuyue, jangan-jangan kamu benar-benar dapat jodoh orang kaya? Kalau begitu, semua persiapanmu ini juga diatur oleh orang kaya itu? Kak Qiuyue, kenapa kamu mau merendahkan diri seperti ini? Kalau kamu mau sesuatu dari orang lain, Kak Yanli juga bisa memberikannya. Atau jangan-jangan kamu sengaja balas dendam pada Kak Yanli, selingkuh di belakangnya, untuk mempermalukannya? Shen Qiuyue, masalah ini, bagaimana kamu mau menjelaskannya? Kalian ini siapa? Aku perlu menjelaskan pada kalian. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Kak Yanli, jangan biarkan dia masuk. Dulu dia merebut mitra kerja perusahaan kita, sekarang dia datang dengan sikap menantang. Kalau dia ngomong sembarangan di depan Pak Shen, perusahaan kita bisa hancur. Ya, kamu benar. Kita tidak boleh membiarkannya ikut tender ini. Hentikan dia, undangannya palsu. Kalian berdua benar-benar seperti koyo yang lengket. Kami dari grup Wijaya. Ini adalah presiden direktur kami, Lu Yanli. Kami diundang untuk menghadiri tender direktur Shen. Ini undangan kami. Kalian bilang undangan mereka palsu. Ada buktinya? Karena undangan ini dicurinya.
Kamu bilang aku mencuri, ya berarti aku mencuri. Surat undangan ini datangnya dari mana? Kamu sendiri sangat paham. Kak, hari ini adalah grup Baskara mengadakan tender yang penting. Jangan sampai diganggu oleh orang-orang yang tidak mampu, tapi ingin mencari orang kaya mengganggu. Apa cari orang kaya? Nona, yang datang ke sini untuk ikut tender hari ini semuanya orang penting, bukan orang yang bisa kamu dekati. Kalau kamu masih mau kami beri muka, segera pergi sendiri. Kurang ajar. Kamu tahu nona besar keluarga kami siapa? Siapapun kalian, ruang pesta hari ini tidak boleh kalian masuki. Pesta hari ini tidak bisa tanpa aku. Kalau karena prasangka kalian pesta jadi terganggu, kamu sanggup tanggung jawab? Tugas kami adalah mencegah orang-orang jahat masuk dan mengacau. Kalau kami biarkan kalian masuk, baru kami yang tidak sanggup tanggung jawab. Kak Kyuyue, kamu terlalu menganggap dirimu penting, ya? Sampai bilang pesta hari ini tidak bisa tanpa kamu. Apa hanya karena kamu marga Shen? Kamu benar-benar mengira dirimu adalah nona besar keluarga Shen? Betul, aku memang nona besar keluarga Shen. Lucu sekali. Kalau kamu nona besar keluarga Shen, maka aku adalah ratu surgawi. Kalian semua dengarkan? Demi mencapai tujuannya, dia bahkan berani mengaku identitas nona besar keluarga Shen untuk mencapainya. Karena kalian tidak mau pergi sendiri, jangan salahkan aku kalau mengusir. Buang mereka keluar. Enak kamu shmekes. Kamu tidak boleh masuk. Pergi. Shen Qiuyue, kenapa kamu selalu melawan Yao Yao? Selalu membantahku? Hari ini adalah tender yang diselenggarakan keluarga Shen. Ini sangat penting. Jangan berbuat onar di sini. Apa benar aku yang selalu melawan kalian, atau kalian yang sengaja menyusahkanku? Lu Yanli, kamu tidak bisa menghalangiku. Acara pesta hari ini pasti akan kumasuki. Shen Qiuyue, aku sudah cukup memberimu muka. Kalau kamu masih nekat berbuat onar, jangan salahkan aku kalau nanti tidak kenal seseorang. Shen Qiuyue, bagaimanapun kita suami istri, aib keluarga jangan dibawa keluar. Aku tidak ingin mempermalukan diri. Aku benar-benar tidak menyangka. Anjing yang dulu aku pelihara sendiri, sekarang berani menghadangku dan bersikap sok jago di depanku. Shen Qiuyue, kamu benar-benar merasa diri penting. Berani-beraninya menyebut kami anjing. Ku beritahu kamu, tender hari ini bukan sekadar tender biasa. Ini adalah penampilan perdana Nona Shen sejak dia kembali. Mana mungkin kami membiarkan orang seperti kamu yang tidak tahu prioritas masuk dan mengacau. Hari ini, Nona Shen akan menginvestasikan 10 miliar. Cheng Li kami pasti akan mendapatkannya. Shen Qiuyue, aku tidak akan membiarkanmu menghalangi masa depanku. Kalian pikir Nona Shen adalah filantropis? Mau menerima perusahaan kecil seperti kalian yang tidak punya dasar dan kemampuan? Kak Kyuyue, kamu benar-benar pikir perusahaan bakal bangkrut tanpa kamu? Kamu memang jago membesar-besarkan diri. Aku membesar-besarkan diri? Kalian akan segera tahu. Lelang tender akan segera dimulai. Aku tidak punya waktu untuk berdebat mulut dengan kalian. Minggir. Hentikan dia. Mau masuk? Tidak mungkin. Kak Kyuyue, lelang tender hari ini bagaimanapun juga kamu tidak boleh masuk. Kata-kataku, kalian jaga dia dengan baik. Kalau acara jadi kacau karena dia, tanggung jawab ini tidak akan bisa kalian pikul. Nona, sekarang harus bagaimana gue? Sekarang aku mau masuk, kalian halangi dan tidak mengizinkanku. Nanti, jangan sampai kalian malah memohon aku masuk. Memohon kamu masuk? Itu mimpi di siang bolong. Kak Yanli, lelang tender akan segera dimulai. Ayo, kita masuk dulu. Baik. Karena kamu tidak mau pergi, tunggu saja di sini. Tunggu aku dapatkan kontrak dengan keluarga Shen, lalu akan kubawa kamu pulang. Lelang tender ini akan segera dimulai. Kenapa Kyuyue belum datang? Nona biasanya paling tepat waktu. Jangan-jangan macet di jalan. Aku akan telepon Nona untuk menanyakan. Halo. Tidak dapat dihubungi untuk sementara. Nona tidak mengangkat. Bawa orang untuk melihat apakah dia sudah datang. Ya, ayo. Kali ini, Kakak Kyuyue pasti tidak bisa masuk. Grup Baskara sangat menghargai Anda. Asalkan kita menunjukkan ketulusan,
dia pasti akan bekerja sama dengan kita. Grup Baskara tertarik pada grup Wijaya, itu adalah keberuntungan bagi kami. Asalkan grup Baskara bersedia bekerja sama dengan kami, apapun permintaan yang dia ajukan, kami akan berusaha memenuhinya. Yao Yao, saat bertemu orang-orang penting itu, kamu harus hati-hati dengan ucapanmu. Jangan sampai menyinggung orang. Tenang saja Kak Yanli, aku bukan kakak Qiu Yue. Mana yang benar, mana yang salah, aku masih bisa membedakannya. Kakak, kamu harus benar-benar menjaga pintu ini. Jangan sampai membiarkan orang-orang licik masuk. Ayo pergi. Nona besar, pesta hampir dimulai. Bagaimana ini? Santai saja. Kalau kali ini, aku akan membuat mereka memohon padaku untuk masuk. Sekretaris Tang, Nona besar, kenapa Anda di sini? Sudah sampai di depan pintu, kenapa tidak masuk? Tentu saja ada yang menghalangi, tidak membiarkan aku masuk. Anda adalah Nona besar keluarga Shen, permata berharga seluruh grup Baskara. Siapa yang buta mata anjingnya berani menghalangi Anda untuk masuk? Nona besar Shen. Kamu benar-benar Nona besar? Kami... Kamu yang tedesnya. Tidak, bukan. Sekretaris Tang, kami... Melawan atasan, tidak tahu aturan. Ayo, bawa mereka pergi. Sekretaris Tang, aku salah. Sekretaris Tang, tolong sampaikan kepada para tamu di dalam, kalau untuk ballroom hari ini, jika Lu Yanli dan He Jiao tidak datang menjemputku sendiri, aku tidak akan masuk. Baik, saya akan segera laporkan ke Direktur Shen. Apa? Sungguh keterlaluan. Pergi. Kau antar mereka, jemput dan bawa Qiu Yue masuk. Baik. Jangan bocorkan dulu identitas Qiu Yue. Nanti biar dia di depan semua orang melampiaskan kekesalannya. Mengerti. Shen. Direktur Shen. Direktur Lu. Sekretaris Tang, kenapa Bapak menghalangiku? Sekretaris Tang, waktunya sudah tiba. Ini kapan lelangnya dimulai? Iya, kami masih menunggu Direktur Shen membuka rahasianya. Ini cucu menantu keluarga Shen sebenarnya siapa sih? Tokoh penting pesta ini dihalangi di luar venue. Dia tidak bisa masuk. Pesta ini tentu tidak bisa dimulai. Siapa itu? Siapa yang berani sekali? Ada yang berani menghalangi orang penting keluarga Shen. Itu sama saja cari masalah. Dia pasti sudah bosan hidup. Sekretaris Tang, orang penting itu sekarang ada di mana? Dia itu... Siapa sih yang berani sekali? Berani menghalanginya sampai di depan pintu. Lu Yanli. Jangan-jangan ini ulahmu? Direktur Lu, bukankah dia wakil presiden grup Wijaya kalian? Betul. Bagaimana mungkin dia adalah orang penting keluarga Shen? Sekretaris Tang. Apa kamu salah? Apakah dia... Masa kamu lebih tahu daripada aku? Hadirin sekalian. Nona Shen adalah orang penting dalam pesta ini. Tapi baru saja dia dipermalukan dan dihalangi di luar pintu. Sekarang, jika ingin pesta dimulai, maka orang yang menyinggung Nona Shen harus meminta maaf padanya. Apa? Yue adalah orang penting dalam pesta ini? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan pesta ini? Sekretaris Tang. Kamu begitu membela Shen Qiu Yue? Jangan-jangan kamu adalah sugar daddy baru Shen Qiu Yue? Apa? Ini tidak mungkin. Sekretaris Tang ternyata orang seperti itu. Sekretaris Tang dan wakil presiden grup Wijaya ternyata... Jangan-jangan dulu prestasi yang diraih grup Wijaya semua karena koneksi? Sekretaris Tang, jangan-jangan kamu benar-benar berselingkuh dengan mantan wakil presidenku? Setelah ketahuan oleh Yao Yao, lalu jadi malu dan marah sampai berani memukul orang? Lu Yanli, just because kamu sangat bodoh, sampai salah menganggap mutiara palsu sebagai matas yang asli grup Wijayamu baru bisa berakhir seperti ini. Ternyata tebakanku benar. Kamu memang punya hubungan gelap dengan Shen Qiu Yue.
Kalau tidak, kenapa kamu selalu membelanya? Apa sekarang kamu sengaja membelanya di depan semua orang menyulitkan kami? Juga karena Shen Yue membisikimu di samping bantal? Sekretaris Tang, kamu dan mantan wakil direktur grup Wijayaku, sebenarnya apa hubungannya? Tolong jelaskan padaku. Semuanya, cepat datang nilai-nilai keadilan. Hari ini adalah acara tender yang diadakan oleh Direktur Shen, tapi Sekretaris Tang berani berlagak sok berkuasa? Mengancam kami untuk minta maaf. Pada selingkuhannya. Zaman sudah berubah, hati manusia tidak seperti dulu. Apakah masih ada moralitas di dunia ini? Diam. Apa kamu berani berbuat tapi tidak berani mengakui? Sudah kuduga Shen Yue, seorang pekerja tanpa latar belakang apapun, belakangan ini kok bisa punya kemampuan sehebat itu? Bukan hanya bisa membawa pergi mitra kerja perusahaan, tapi juga menghasut karyawan untuk mengundurkan diri, mendapatkan undangan dari keluarga Shen. Ternyata semua ini ulah kalian berdua. Yao. Jangan lanjutkan. Kakak Yanli, Shen Yue saja sudah tidak tahu malu begini, kenapa kamu masih melindunginya? Walaupun kamu adalah sekretaris pribadi Direktur Shen, kamu juga tidak berhak ikut campur urusan grup Wijaya kami. Aku mau bertemu Direktur Shen kalian, biarkan Direktur Shen yang menilai. Kalau kalian ingin bertemu Direktur Shen, harus minta Nona Shen masuk dulu. Kalau tidak, kalian pasti tidak akan bisa bertemu dengannya. Kamu selalu menyebut-nyebut orangku. Kamu dan dia sudah sampai tahap apa? Hubungan saya dengan Nona Shen seperti apa, kamu akan segera tahu. Tapi sebelum itu, lebih baik kamu pikirkan matang-matang. Kalau Nona Shen tidak diundang masuk, pesta tidak akan dimulai. Dan grup Wijayamu akan benar-benar bangkrut. Pak Direktur Lu, jalannya sudah terbentang di depanmu. Tergantung pilihanmu. Baik. Kami akan menjemputnya. Pak Direktur Lu, cepat minta maaf. Kalau kamu tidak minta maaf, acara investasi kami ini tidak bisa dimulai. Kami masih menunggu untuk memberi selamat kepada Pak Direktur Shen. Masih menunggu untuk membahas investasi miliaran rupiah. Benar, jangan sampai terlambat waktu baik untuk lelang ini. Ini kan penampilan perdana Nona Besar Shen setelah kembali ke keluarga. Maaf. Tadi aku seharusnya tidak menyuruh orang menghalangimu masuk ke tempat acara. Kak Yue, maaf, kami tadi cuma main-main. Tolong jangan dihiraukan. Mau aku tidak menghiraukan? Coba kalian memohon padaku. Kamu. Banyak orang di sini, Shen Yue. Aku belum menyelidiki urusanmu dengan Sekretaris Tang. Jangan keterlaluan. Aku dan Sekretaris Tang? Kenapa aku tidak tahu? Aku masih ada urusan dengannya. Apa yang baru saja aku katakan pada kalian berdua? Aku bilang, aku mau kalian memohon padaku untuk masuk. Baik. Aku mohon padamu. Mohon angkat kakimu yang mulia dan masuklah ke ruang rapat untuk mengikuti tender Shen Group. Kak Yue, aku juga mohon padamu. Nona Shen, mereka berdua sudah minta maaf, sudah memohon. Bagaimana menurutmu? Apakah masalah ini bisa dianggap selesai? Memohon pada orang, begini caranya. Shen Yue, apa maksudmu? Tentu saja. Harus ada ketulusannya. Asalkan kalian berdua sekarang bilang dengan lantang ke semua orang, kalian salah. Kalian yang meremehkan orang. Aku akan memaafkan kalian. Kamu, Shen Yue, jangan makin menjadi-jadi. Kalau kalian memang tidak mau, ya sudah. Pak Direktur Lu, cepatlah minta maaf dan akui kesalahanmu. Jangan buang-buang waktu. Acara tender ini sebentar lagi dimulai. Kalau sampai kalian bikin kacau waktu yang baik ini, nanti kalau Pak Direktur Shen marah, kalian sanggup tanggung jawab? Baiklah. Aku minta maaf. Yue, maafkan aku. Aku yang sombong dan meremehkan orang. Tunggu, Pak Direktur Lu, hubungan kita seperti apa? Pantaskah kau memanggilku Yue? Nona Shen, maafkan aku. Aku yang sombong dan meremehkan orang. Nona Shen, maafkan aku. Aku yang sombong dan meremehkan orang. Apa kalian berdua sudah belajar pelajaran kali ini? Jangan. Terlalu sombong dalam berbicara.
Sekretaris Tang mana kakak? Direktur Shen pergi ke ruang istirahat belakang. Siakmase akan segera menjemputnya. Pergilah. Shen Chuyue, kamu membuatku kehilangan muka di depan umum. Aku pasti akan membalasmu. Shen Chuyue, sebenarnya apa hubunganmu dengan Sekretaris Tang? Apa urusannya denganmu? Kamu adalah istriku. Menurutmu, apa ada urusannya? Sebenarnya di mana aku kurang baik padamu? Kamu mau uang, aku kasih uang. Kamu mau status, aku kasih status. Aku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Tapi kenapa kamu berselingkuh? Istri? Direktur Lu, tolong tanya siapa di sini yang tahu kalau kita berdua adalah suami istri? Lagi pula, di antara kita, sebenarnya siapa yang berselingkuh? Sudah lama aku bilang, Yao Yao hanya adik tetanggaku. Hubunganku dengannya bersih. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Katakan, apa kamu pernah tidur dengan Sekretaris Tang? Lepaskan aku, katakan padaku. Apa kalian berdua pernah tidur bersama? Masih perlu ditanya? Sekretaris Tang sangat patuh padanya. Kalau tidak pernah tidur, mana mungkin begitu penurut? Shen Chuyue. Kamu kok jahat banget sih? Kamu mau kemewahan apa yang tidak bisa kuberikan? Tapi kenapa kamu malah harus naik ke ranjang orang lain? Lu Yanli, aku peringatkan kamu, lepaskan tanganmu. Pantas saja kamu mau keluar tanpa harta. Ternyata sudah lama meraih kesempatan bagus. Lu Yanli, aku tanya terakhir kali, kamu lepas atau tidak? Saat kamu tidur dengan orang lain, di dalam hatimu tidak ada sedikit pun rasa malu moral? Mas Yanli, kamu baik-baik saja? Jangan harap bisa kabur dari tanganku. Kamu lepaskan atau tidak? Shen Chuyue, jangan kira karena kamu sudah dekat dengan Sekretaris Tang, lalu bisa berbuat semena-mena dan bertindak sewenang-wenang. Nenang, ini adalah grup Baskara acara tender yang diselenggarakan, bukan tempatmu bermain-main. Kamu terus-menerus menyulitkan. Nanti saat Bapak Direktur Shen datang, kamu pasti akan kena batunya. Siapa yang akan kena batunya? Bapak Direktur Shen, Anda datang tepat pada waktunya. Saya He Jiao dari Grup Wijaya, senang berkenalan dengan Anda. Tak disangka, Anda ternyata masih sangat muda. He Jiao ya? Ya, Aku pernah mendengar namamu. Anda bahkan pernah mendengar tentang saya, sungguh luar biasa. Bapak Direktur Shen, Anda harus berhati-hati dengan orang di sekitar Anda. Dia, demi menyenangkan hati seorang gadis, berani mempermalukan Grup Wijaya kami di depan umum, pasti bukan orang baik. Gadis yang kamu maksud, itu dia? Benar, dia itu. Ayo, kamu ke sini. Ayo, kemarilah. Bapak Shen, mohon Bapak jangan dengarkan dia. Masih diam saja ngapain? Shen Chuyue, lihat saja sampai kapan kamu bisa sombong. Bukannya aku sudah datang, kamu marah-marah apa? Ada apa ini? Dia dengan Bapak Shen kok bisa akrab sekali? Bapak Shen, kok kamu bisa? Kalian benar-benar tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena aku melihat wajah Qiu Yue, perusahaan Shenku, mana mungkin mau bekerja sama dengan Cheng Limu? Karena dia, Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin begini? Semua orang di sini pasti penasaran apa hubungannya dia denganku. Baik. Sekarang akan kujelaskan pada kalian. Sekarang, secara resmi kuperkenalkan pada kalian, yang berdiri di sampingku ini adalah satu-satunya permata keluarga Shen dan juga satu-satunya adik kandungku, Shen Chuyue. apa? Dia. Dia mana mungkin benar anak perempuan keluarga Shen? Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Pak Shen, kalau memang dia adalah putri keluarga Shen, lalu siapa ipar Pak Shen? Siapa? Pak Lu? Tak kusangka mantan wakil direktur perusahaanmu ternyata adalah putri keluarga Shen
Kalau begitu, grup Wijayamu bukankah akan langsung melesat? Lauli, kok kamu bisa lupa? Pak Lu sudah memecat Nona Shen itu. Aduh. Maaf Yang, aku sampai lupa soal ini. Yue, kamu sama sekali bukan putri grup Baskara. Apa yang dikatakan Pak Shen tadi semua bohong kan? Shen Chuyu memang adalah putri keluarga Shen yang asli, sungguhan. Masa sih? Kalau dia benar-benar putri keluarga Shen, mana mungkin dia rela berada di bawah orang lain? Jadi wakil direktur di perusahaan kecil? Ini pasti tidak benar. Kalau dia benar putri keluarga Shen, bagaimana mungkin aku sama sekali tidak tahu? Karena aku tidak mengizinkannya, dia membawa identitas sebagai putri keluarga Shen untuk bersamamu. Keluarga Shen kami berpuluh-puluh tahun berjaya. Tidak sepadan dengan latar belakangmu. Tapi sayangnya Kyuyue, sangat menyukaimu. Aku terpaksa membuat perjanjian dengannya. Sebelum aku menyetujui hubunganmu, aku tidak mengizinkannya memberitahu siapapun tentang identitasnya. Kamu pikir pencapaianmu sampai sekarang? Berkat usahamu sendiri? Kamu tidak punya keluarga terpandang, tidak punya koneksi, juga pengalaman. Seorang pemula yang baru lulus, kenapa orang mau kerjasama denganmu? Itu Kyuyue. Dia selalu menggunakan sumber daya grup Baskara untuk mendukung grup Wijayamu. Aku memang tidak becus dan konyol. Shen Chuyue, kamu pikir mitra-mitra kerja itu bekerja sama denganmu karena menghormatimu. Mereka menghargai kemampuanku dan sumber daya perusahaan. Kamu tidak sadar diri ya? Tanpa aku, Shen Chuyue, kamu ini siapa? Kemampuan dan sumber daya yang kamu banggakan itu cuma duduk di kantor tanda-tanda dokumen, lalu mengatur-atur kerajaan yang kubangun susah payah. Klien inti perusahaan, mana yang bukan kudatangkan untukmu? 7 tender internasional, kapan kamu tidak cuma menikmati hasilnya? Lu Yanli, selain gelar direktur Lu, apalagi yang sudah kau berikan untuk perusahaan? Ternyata, aku memang terlalu tinggi hati. Kak Kyuyue, karena kamu adalah putri dari grup Baskara, hubunganmu dengan Kak Yanli selama bertahun-tahun ini, kenapa harus menyakitinya sampai begini? Siapa yang sebenarnya menyakitinya, aku atau kamu? Apa maksudmu? Silakan lihat semua. Inilah proposal yang diajukan oleh Grup Wijaya untuk tender kali ini. Entah siapa yang buat proposal ini, bahan bangunan saja bisa tertukar. Fasad yang seharusnya menggunakan marmer alam ditulisnya sebagai panel batu. Pipa air PPR ditulis sebagai pipa PVC. Selain itu, dia juga menyatakan dalam proposalnya, untuk mewujudkan ramah lingkungan, struktur utama proyek pembangunan gedung ini akan menggunakan kerangka campuran bambu dan kayu. Struktur utamanya pakai bambu dan kayu. Ini kayak main-main aja. Sifat dasar material aja nggak ngerti. Level segini juga berani ikut tender? Kalian grup Wijaya datang buat ngeledek ya? Pakai bambu dan kayu buat struktur utama? Memangnya kenapa? Sekarang negara mendukung ramah lingkungan. Kita harus ikuti seruan negara. Gue dengerin perintah emak lo. Ini kan bangun gedung pencakar langit, Mal. Bukan main rumah-rumahan sama lo. Perencanaan sampah kayak gini juga dibawa ikut investasi. Menurut gua sih, ini skandal terbesar hari ini. Betul. Mereka pasti kerjasama dari dalam dan luar. Kalau enggak, rencana sampah kayak gini udah harus dibuang di tahap pertama. Ini memang skandal. Masuklah. Hei Ciao, gua bunuh lo. Lao Zhou. Lo ini, kenapa? Semua gara-gara He Ciao si jalang ini. Aku investasi di proyek Grup Wijaya di selatan kota. Awalnya aku bekerja sama dengan mantan wakil presiden Grup Wijaya, Nona Shen. Sangat lancar, nggak nyangka. Grup Wijaya tiba-tiba ganti wakil presiden baru. Orang ini nggak ngerti konstruksi udah biasa. Malah langsung pecat semua pekerja teknis. Diganti sama sekelompok orang yang belum pernah nyentuh industri konstruksi, preman kampung. Apa, ada hal kayak gitu juga? Mereka bukan cuma ganti orang, tapi juga mengganti semua material yang memenuhi standar dengan besi beton berkualitas rendah dan semen kadaluarsa. Lihat, inilah bangunan bagus yang mereka buat. Sebuah bangunan yang seharusnya bagus, sekarang jadi bangunan rusak yang mau roboh.
Kami minta kontrak dibatalkan. Suruh mereka bayar ganti rugi karena ingkar janji. Mereka malah menahan kami secara ilegal di Barak Project. Betul. Nona yang pertama curiga ada yang tidak beres. Dia suruh saya bawa orang untuk segera lapor polisi dan selamatkan mereka. Polisi sekarang sudah menguasai orang-orang di tempat kejadian dan menyita banyak material bangunan palsu dan berkualitas rendah. Apa? Yao Yao, apakah ini benar? Tidak, bukan. Kak Yanli, masih belum kelihatan? Orang-orang ini semua sengaja membantu Shen Chuyue membuat-buat cerita untuk menjebakku. Mana mungkin aku melakukan hal-hal ini? Aku selalu menggunakan material yang terbaik. Omong kosong. Semua material sedang diverifikasi oleh lembaga peradilan. Kamu tidak bisa seenaknya memutarbalikan fakta. Bukan aku, bukan aku. Itu Shen Chuyue, pasti Shen Chuyue. He Jiao, saksi dan bukti sudah ada di depan matamu. Kau masih berusaha menyalahkanku? Shen Chuyue, sebelum kamu pergi, perusahaan ini tenang-tenang saja. Begitu kamu pergi, kamu membawa pergi semua mitra kerjasama. Lalu proyek selatan langsung bermasalah. Bukankah semua ini adalah jebakan yang kamu rencanakan untuk balas dendam pada Kak Yanli? Dengan penuh perhitungan? Yao Yao benar. Shen Chuyue, aku tanya kamu. Proyek Selatan, apa benar ulahmu? Apa? Semuanya terlalu kebetulan. Kau baru saja pergi, fondasi perusahaan langsung goyah berturut-turut. Kesalahan di proyek Selatan, apakah itu ranjau yang kau tanam sejak dulu, hanya untuk membalas dendam padaku? Lu Yanli, kau pikir semua orang sama seperti kalian, cara-cara yang hina. Kak Kyuyue, kau jelas-jelas putri dari grup Baskara, tapi selalu menolak untuk memberitahu Kak Yanli tentang identitasmu. Hanya karena Kak Yanli ingin memindahkanmu ke Afrika, kau langsung berbalik muka. Ini sulit untuk tidak membuat orang menduga apakah kau melakukan sesuatu. Kalian berdua memang jodoh. Project bermasalah, tidak mencari tahu dulu di mana letak kesalahannya, tapi malah ingin menyalahkan orang lain. Lu Yanli, salahku karena terlalu melindungimu, membuatmu selalu mendapatkan apa yang kau inginkan. Makanya kau menjadi begitu berpandangan sempit dan sok tahu. Shen Chuyue, jangan sok hebat. Meskipun kau putri dari grup Baskara, lalu apa? Cheng Li bisa sampai seperti sekarang, bukan hanya mengandalkan koneksimu. Kak Yanli lulusan universitas ternama. Meskipun tanpa dirimu, dia tetap bisa sukses. Atas dasar apa kau mengklaim kesuksesan sebagai hasil usahamu sendiri? Oh ya. Kalau begitu, lihat saja apa kemampuan sebenarnya yang dia miliki. Pak, lu ada masalah. Bank tiba-tiba menarik pinjaman. Rantai dana kita. Putus total. Apa? Sekarang semua pemasok menuntut penjelasan. Mereka bilang perusahaan tidak membayar termin akhir dan akan menggugat kita. Kamu tenangkan dulu orang-orangnya, aku segera kembali. Chuyue, tunggu aku selesaikan dulu urusan di tangan ini. Lalu kita bicarakan detail urusan kita. Yao Yao. Ayo kita pergi. Jangan pergi, Pak Lu. Masalahku ini, kalau tidak kau tangani dengan baik, hari ini kau takkan bisa keluar dari pintu ini. Pak Johan, apa yang kau inginkan? Aku takut kau kabur. Aku takut kamu kabur. Grup Wijaya yang besar ini tetap berdiri di sana. Tidak bisa dipindahkan atau dikaburkan. Mau lari kemana aku? Saat ini, kantor kehakiman sedang dalam proses penyelidikan dan verifikasi. Jika kesimpulan akhirnya adalah tanggung jawab kami, aku pasti akan bertanggung jawab sampai tuntas. Tapi, jika ada yang sengaja menjebak, aku juga pasti akan menuntut sampai tuntas. Kamu yang bertanggung jawab? Perusahaanmu sudah tidak punya uang di rekening. Mau pakai apa untuk bertanggung jawab? Kamu. Pak Johan, biarkan dia pergi. Aku percaya Direktur Lu pasti akan memberikan penjelasan padamu. Karena Ibu Shen sudah membelamu, aku akan percaya padamu sekali lagi. Direktur Lu, kamu benar-benar bodoh. Hanya percaya pada perkataan seorang sekretaris. Kalau bukan karena Nona Shen mendukung dari belakang, mana mungkin grup Wijaya bisa sukses seperti ini? Benar-benar punya kartu andalan tapi malah dihancurkan sendiri. Kalau bukan karena kejadian ini, mungkin bisa mendapatkan grup Baskara, yaitu dia. Mungkin saja bahkan bisa menjadi adik ipar grup Baskara yang jadi sorotan. Siapa bilang tidak? Ini semua sudah nasib. Ini memang nasib. Kakak Yanli. Yue. Maaf. Ternyata wakil direktur grup Wijaya saat ini adalah orang yang tidak berguna seperti ini. Selera Lu Yanli memang buruk. Bisa-bisanya memecat Nona Shen. Ini contoh klasik pemecatan yang malah memotong urat nadi. Semuanya. Lu Yanli,
Berani sekali menghina Qiu Yue dari keluarga kami. Dan hanya percaya pada perkataan wanita munafik. Terlihat karakternya biasa saja. Sampaikan perintah. Mulai hari ini, keluarga Shen kami akan memblokir total grup Wijaya. Memblokir Lu Yanli. Baik. Lu Yanli, permusuhan antara kita harus benar-benar berakhir. Ini gimana dong? Aku nggak peduli caranya gimana, langsung ke bank, negosiasi perpanjangan pinjaman. Tenangkan para pemasok. Pak Direktur Lu, kami sudah berusaha maksimal, tapi bank sudah konfirmasi perusahaan kekurangan dana. Mereka nggak mau perpanjang lagi. Pemasok juga nggak bisa ditenangkan. Mereka minta dibayar sisa tagihannya. Selain itu, proyek Selatan sudah diberitakan media kalau ada masalah. Sekarang banyak wartawan sedang dalam perjalanan ke sini. Proyek Selatan Adalah satu-satunya proyek perusahaan kita. Jangan sampai ada masalah sedikit pun. Soal bank dan pemasok, aku yang akan cari solusi. Tapi kalian harus selesaikan krisis di proyek Selatan dalam 1 jam. Pak Direktur Lu, proyek ini ditangani Wakil Direktur He. Dia lebih paham daripada kami. Diam. Kamu yang bos atau aku yang bos? Apa yang kukatakan lakukan saja. Ngomongnya banyak amat. Maaf Pak Direktur Lu. Proyek Selatan sudah jadi rahasia umum. Kami benar-benar nggak punya solusinya. Nggak punya solusi? Kalian satu persatu cuma bisa makan gaji buta. Perusahaan bayar gaji kalian. Tapi kalian nggak bisa kasih satu rencana pun. Cuma segini kemampuanmu. Pantas nggak dapat gaji segini? Kalau begitu gaji ini nggak usah aku ambil. Kami juga nggak ambil. Kalian mau ancam aku? Kalian mengancam saya? Pak Lu, kami sudah mengajukan pengunduran diri sebulan yang lalu. Ibu Shen yang meminta kami bertahan atas nama pribadi. Kami berharap semua orang bisa menyelesaikan tugas dengan baik sampai akhir, melengkapi proyek Selatan. Apa maksudnya? Kami bertahan karena sudah berjanji pada Ibu Shen untuk bertanggung jawab sampai tuntas. Kalau Anda menyangkal semua usaha kami sebelumnya, maka kami juga tidak perlu lagi menepati janji pada Ibu Shen. Ibu Shen? Ibu Shen Chengli ini dibangun oleh Anda sendiri. Sekarang Pak Lu tega mengorbankan Anda demi si bunga kecil He Xiao itu. Itu membuktikan dia bukan pemimpin yang baik. Jadi kami semua sepakat memutuskan untuk keluar dari Chengli dan mengikuti Anda. Iya, kemanapun Anda pergi, kami ikut. Semuanya memang Lu Yanli bukan orang baik. Tapi kalau kalian semua pergi, bagaimana dengan proyek-proyek yang tersisa? Terutama proyek di selatan sebentar lagi selesai. Kalau semua orang pergi, Pak Johan sudah investasi banyak uang. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya? Tapi saya tahu situasi kalian semua. Saya janji pada kalian, setelah proyek selatan selesai, saya pasti akan membawa kalian semua masuk ke grup Baskara dan menggaji kalian 3 kali lipat. Saat kalian selesai bekerja, Bisa bawa kartu nama ini untuk bergabung dengan grup Baskara kapan saja. baik. Kalau begitu, kami akan bantu Pak Lu untuk terakhir kalinya. Iya, Shen Yue. Itu Shen Yue. Itu dia. Betul. Perusahaan ini lancar-lancar saja karena ada Direktur Shen. Dia yang menanggung beban berat. omong kosong, menanggung beban berat. Cuma mengandalkan latar belakang keluarganya yang bagus. Kalau aku punya latar belakang seperti dia, aku pasti tidak kalah darinya. Yang bagus dari Direktur Shen bukan cuma latar belakangnya. Yang lebih penting adalah prestasi dan kemampuannya. Orang yang berpikiran jernih bisa melihatnya. Tapi Direktur Lu, kau malah mengusir Direktur Shen yang berjasa besar karena seorang penjilat yang suka mengadu domba. Mengusir Direktur Shen yang telah berjasa besar bagi perusahaan. Sepertinya saat Qiu Yue masih di sini, aku memang tidak pernah pusing dengan hal-hal seperti ini. Tapi sekarang, baru sebulan dia keluar, perusahaan langsung diterpa masalah bertubi-tubi. Apa aku benar-benar salah? Apa yang bisa dilakukan Shen Yue, aku juga bisa. Kalian satu persatu begitu membelanya. Aku ini lebih jelek darinya di mana? Kakak Yanli. Kalau mereka tidak tahu diri, pecat saja semuanya. Perusahaan sebesar Chengli pasti bisa dapat karyawan baru. Kalau begitu, Direktur Lu kami permisi dulu. Jangan pergi. Kalian jangan pergi. Kakak Yanli, biarkan saja mereka pergi kalau mau. Untuk apa kau menahan mereka? He Jiao. Kau tahu tidak, karyawan adalah aset perusahaan. Sekarang mereka semua pergi. Perusahaan ini tinggal cangkang kosong. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan masalah, keluar dari sini. Diam saja. Kalau kamu nggak bisa selesaikan masalah ini, pergi sana dari sini. Diam dulu di sini. Lu Yanli, berani-beraninya kamu membentakku. Baik. Semuanya salahku. Aku yang nggak pantas kerja di sini. Semua gara-gara aku. Perusahaanmu krisis, juga gara-gara aku.
kamu pecat Shen Chuyue, dan cerai dengannya, semua ini gara-gara aku. Aku pergi sekarang. Nggak ganggu pandanganmu lagi, cukup. Proyek Selatan itu tanggung jawabmu. Apa kamu nggak mau jelasin ke aku? Jelasin? Mau jelasin apa? Semua yang kulakukan untuk kebaikan perusahaan. Papa. Papa, kok kamu datang? Aduh, perusahaanmu kelihatannya gede, tapi nggak ada yang jagain pintu. Aku masuk sendiri. Ya ampun, Yao, anakku sayang. Proyek Selatan itu kan kamu yang kasih ke aku. Nah, sekarang ada masalah. Kamu harus tolong bapakmu ini. Papa, jangan ngomong sembarangan. Proyek Selatan maksudnya apa? Nggak apa-apa. Kak Yanli, kamu salah dengar. Dasar anak ini. Ini kan bukan orang lain. Ya dengar nggak apa-apalah. Iya Yanli, kamu sama Yaoku ini dari kecil udah main bareng. Di hatiku kamu itu calon menantuku. Masalah ini kalau kamu selesaikan buat aku yang putuskan. Aku nikahkan Yaoku ini sama kamu. Biar aku dengar, sebenarnya ada masalah apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Wah, beberapa waktu lalu itu, kamu menyerahkan proyek sebesar itu di selatan kota ke tanganku untuk dikelola. Aku dengar-dengar sih, insinyur itu gajinya tinggi sekali. Setahun bisa 1-2 juta. Kamu bilang dia bahu tak bisa mengangkat, tangan tak bisa membawa. Dapat uang sebanyak ini, pantas nggak dia dengan gaji ini? Jadi ya, aku ambil keputusan sendiri, memecat dia. Ya ampun, orang ini galak sekali, bahkan mengancamku. Bilang kalau dia dipecat, akan membawa semua tulang punggung teknikal pergi semua. Bangsat! Gini-gini masih tulang punggung teknikal. Tulang punggung teknikal macam ini di kampungku banyak. Jadi, kamu bertindak sendiri memecat orang itu? Bukannya air gemuk jangan mengalir ke sawah orang lain. Uang sebanyak ini, biar orang luar yang dapat, kita nggak dapat apa-apa. Mending biar paman-paman di kampung kita yang dapat uang ini. Lalu material yang ditukar itu bagaimana ceritanya? Loh, ini jangan dibahas. Kalau dibahas, lebih parah lagi. Material ini semuanya material impor. Mahalnya minta ampun. Uang ini bukan uangnya sendiri. Dia belanjain nggak sayang. Kamu calon menantuku, nanti uangmu ya uang keluargaku. Pasti aku pakai material yang lebih murah. Kalian? Loh, semua ini aku pikirkan untukmu. Walaupun kamu kaya, tapi uang bukan datang dari angin. Aku melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Baik. Sungguh baik sekali demi aku. Bagus, benar-benar bagus sekali alasan untukku ini. Hejiao, aku lihat karena kamu pernah memberiku makan sekali, aku selalu nurut sama kamu. Tapi pada akhirnya, begini caramu membalas kebaikanku? Aku? Kak Yanli, aku juga nggak tahu kenapa semuanya bisa jadi seperti ini. Yanli, kamu ini ngapain sih? Anakku Yao ikut kamu untuk hidup enak, bukan buat kamu marah-marahin dia. Hidup enak? Apa itu hidup enak? Dia cuma lulusan diploma, nggak perlu ngapa-ngapain, tiap bulan digaji 10 juta rupiah. Aku penuhi semua permintaannya, selalu nurut sama dia. Dia bikin salah kontrak perusahaan, sampai perusahaan rugi ratusan juta. Aku nggak pernah sekalipun menyalahkannya. Aku malah menyuruh istriku, yang tanggung kesalahannya, sampai hubungan kami rusak. Tapi dia malah selalu menghambatku, selalu membuatku malu. Maaf Kak Yanli, aku salah. Tolong bantu ayahku ya. Setelah urusan ini selesai, aku akan ganti rugi yang baik ke kamu. Aku ajak kamu jalan-jalan. Jalan-jalan? Lu Yanli, perusahaanmu aja mau bangkrut. Mau jalan-jalan kemana lagi? Pak Zhou, Anda datang? Kenapa? Perusahaan yang kubeli sahamnya ratusan juta. Sebentar lagi mau bangkrut. Aku nggak boleh datang? Apa bangkrut? Itu cuma rumor. Rumor? Pak Lu, gawat. Supplier pada demo di lantai bawah, minta kita bayar utang sekarang juga. Ini? Cepat kita lihat. Lu Yanli, ini perusahaan yang kamu kelola. Saya. Ada apa ini? Mana Nona Shen? Kenapa dia tidak ada di sini? Dulu, dia bukan orang yang tidak dewasa seperti ini. Suruh dia segera datang ke sini. Tenangkan orang-orang ini. Pak Zhou Kak Kyuyue dia? Kenapa kamu masih di sini? Dewan direksi perusahaan kita. Bukan sudah memutuskan untuk mengirimmu ke kantor cabang di Afrika?
Yao Yao tidak bisa beradaptasi dengan iklim Afrika. Saya menyerahkan tugas ini kepada Qiu Yue. Kamu memindahkan Nona Shen ke Afrika. Ah, tidak. Dia tidak mau mengikuti perintah mutasi saya. Dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Benar. Shen Yue membawa dendam pribadi. Hanya karena Kak Yanli akan memindahkannya ke Afrika, dia tidak hanya membawa pergi semua mitra kerja perusahaan, tapi juga merekrut semua karyawan perusahaan. Pak Zhou, orang licik seperti dia, Anda harus mengumpulkan semua media untuk mengungkap wajah aslinya. Lalu suruh dia mengganti rugi semua kerugian perusahaan. Kenapa Kak Yanli? Saya tidak salah bicara. Apa yang kamu katakan memang tidak salah. Pak Zhou, kamu juga berpikir begitu kan? Berpikir apa lagi? Segera beritahu pemegang saham untuk menarik semua investasi. Baik. Lu Yanli, dasar tidak berguna. Kamu malah membuat Shen Yue kabur. Tanpa Shen Yue, perusahaan Chengli tidak mungkin bisa berkembang. Agar semua orang bisa menghentikan kerugian tepat waktu. Ayo kita hentikan kerugian sebelum terlambat. Bapak Zhou, mengapa harus begitu pesimis? Perusahaan sebesar ini, tanpa Shen Yue, apa tidak bisa beroperasi? Saya adalah direktur utama yang kalian tetapkan. Saya pasti bisa membuat perusahaan bangkit kembali. Membuat perusahaan bangkit kembali? Hanya dengan kamu, Lu Yanli. Kamu bahkan tidak bisa melihat persaingan kecil antar wanita. Demi wanita jalang ini, kau malah membiarkan bisnis perusahaan hancur. Dengan apa kau membuatku percaya? Saya tidak perlu membicarakan ini lagi. Dulu, kami berinvestasi justru karena Shen Yue. Kalau bukan karena dia yang membujukmu menjadi direktur utama, kau pikir kami akan memilihmu? Kau tidak melihat diri sendiri. Dengan apa kau menjadi direktur utama? Sekarang, kecuali kau mengundangnya kembali dan menyerahkan kepemimpinan padanya. Kalau tidak, saya akan segera memberitahu Dewan Direksi untuk menarik semua investasi dan saham. Kalau bukan karena dia yang membujuk-bujuk kami, memohon agar kamu jadi direktur utama, kamu pikir kami akan memilihmu? Coba lihat dirimu sendiri, dengan apa kamu bisa jadi direktur utama? Kalau bukan karena dia yang membujuk-bujuk kami memohon agar kamu jadi direktur utama, kamu pikir kami akan memilihmu? Kalau bukan karena dia yang memohon pada kami akan memilihmu? Sayang. Merintis usaha itu susah sekali ya. Minuman yang tak habis-habis, jamuan yang tak putus-putus. Ekspresi wajah orang yang tak habis dilihat. Sayang. Aku ingin menyerah. Sayang, aku tahu kamu ingin menjadi pengusaha yang paling sukses. Jadi mulai sekarang perjalananmu akan kulalui untukmu. Asalkan kamu tidak pergi, aku pasti akan menjadi penopang terkuatmu. Mendapatkan istri yang baik seperti ini. Apalagi yang kuinginkan? Sayang, aku Lu Yanli bersumpah di langit. Seumur hidup hanya akan mencintaimu, Shen Yue. Satu-satunya seumur hidup. Takkan berpisah dan takkan meninggalkan. Aku percaya padamu. Sepertinya. Benar-benar aku yang salah. Aku telah kehilangan orang yang telah berjuang bersama denganku. Direktur lu datang cepat minta dia bayar sisa tagihan kita. Bayar utangnya. Entah sejak kapan, aku tiba-tiba tak ingat bahwa Qiu Yue yang menemani diriku membangun perusahaan ini setahap demi setahap. Saat aku mengeluh lelah, dia begadang menemaniku, mengerjakan proposal. Ah? Beneran ya? Saat aku berkumpul dengan teman-teman, dia justru di meja minum, membantuku menjaga klien. Ayo, Pak Wang, Pak Li, Pak Liu, Pak Zhao, semoga kerjasamanya lancar. Ayo. Bahkan 3 tahun lalu, saat di perjalanan untuk urusan kerja, dia mengalami kecelakaan. Saat didorong masuk ke ruang operasi, dia masih berkomunikasi dengan klien. Tenang saja Pak Wang, proposalnya pasti tidak ada masalah. Sayang, baik. Nona Shen, dengarkan dulu kata dokter. Setelah kamu keluar dari ruang operasi, aku pasti akan segera menandatangani kontrak denganmu. Sayang.
Sayangku, tenang saja. Kerjasama dengan Pawang sudah berhasil kudapatkan. Sayang. Keluarga tidak boleh masuk. Sayang. Bagaimana mungkin aku? Bisa melupakan semuanya. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan semuanya? Direktur Lu, jangan kira hanya karena kau laki-laki nangis, beberapa tetes air mata kami akan jadi lemah hati. Kalau hari ini tidak diselesaikan dengan jelas, karyawan di bawahku tidak akan bisa makan. Benar. Direktur Lu, kapan tepatnya kau akan bayar? Kami juga harus menghidupi keluarga. Kalian buru-buru apa? Dulu waktu Shen Chuyue datang semua bisa memberi kelonggaran. Kenapa kali ini ganti Kak Yanli? Kalian bahkan beberapa hari saja tidak bisa menunggu? Dia kan bukan wakil direktur Sen. Kenapa aku harus dengarkan dia? Wakil direktur Sen orangnya baik, bilang beberapa hari cair. Ya, beberapa hari. Kau ini siapa? Betul, terakhir kali kau bawa pelacur kecil ini ke acara enggan minum segelas dengan kami. Terus mengupas udang untuk si pelacur kecil. Hanya wakil direktur Shen yang mau kasih kami muka. Karena kau tidak kasih kami muka, kenapa kami harus kasih kau muka? Direktur Lu, saya hormatkan Anda segelas. Direktur Lu. Ayo, Yao. Bos Gunawan, segelas ini harusnya saya yang menghormat Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada grup Wijaya. Tidak. Direktur Lu, kalau hari ini tidak bayar, tunggu saja terima surat panggilan pengadilan. Kalau hari ini Direktur Lu tidak bayar, siap-siap terima panggilan pengadilan. Ternyata dari awal sampai akhir, semua orang datang hanya untuk Shen Chuyue. Tapi aku sudah berbuat apa pada Kyuyue? Aku berkali-kali demi orang lain menyakiti dan merendahkannya. Kalian kan cuma pemasok kecil-kecilan aja. Chengli kami ini perusahaan publik. Mana mungkin nggak sanggup bayar kalian? Mending kalian pergi sekarang, nanti uangnya nggak dikasih sama sekali. Kak Yanli, menurutku Direktur Zhou itu cuma nakut-nakuti kamu aja. Pemegang saham itu apa sih? Paling-paling kita go public lagi. Aku percaya kemampuanmu. Bajingan kecil, kamu bilang apa? Nggak bayar. Kalau nggak bayar, aku bakal bikin kamu makan tiang seumur hidup. Bayar. Aku benar-benar sudah dibutakan. Sampai-sampai demi kamu, selalu menyakiti Kyuyue. Kak Yanli, maksudmu apa? Saudara-saudara, minta maaf. Semua ini salah saya. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya pasti akan segera kumpulkan uangnya dan kembalikan kepada kalian semua. Kenapa aku harus percaya kamu? Karena saya adalah suami Shen Chuyue. Aku juga nggak pernah dengar. Kamu tahu? Kamu pernah dengar? Sekarang baru ingat pakai status suami Shen Chuyue untuk minta ampun. Sudah terlambat. Surat cerai ini berlaku mulai hari ini. Mulai hari ini, Nanda Raitam sudah tidak ada hubungan sama sekali. Hei Xiao, Pak Hendra tua, setelah diselidiki oleh pihak kami, kalian menggunakan material bangunan berkualitas rendah sehingga menimbulkan bahaya keamanan yang besar. Kalian diduga melakukan kejahatan keamanan proyek besar, serta melakukan penahanan ilegal dan penganiayaan terhadap orang lain. Sekarang kalian ditangkap sesuai hukum. Yanli, tolong selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Mereka memfitnahku. Aku tidak bisa masuk penjara. Hei Xiao, seluruh warga desa kalian telah menjelaskan semua kejadian dengan jelas. Bukti saksi dan barang sudah lengkap. Hukum tidak akan membiarkanmu bertindak semaumu. Hei Xiao, mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Bukankah aku sudah cukup baik padamu? Kau tahu betul perusahaan adalah segalanya bagiku, nyawaku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Karena kau bodoh. Karena kamu bodoh. Apa? Kalau kamu nggak bodoh, mana mungkin nggak bisa melihat taktik adu domba yang sederhana ini. Kamu pikir aku beneran suka sama kamu? Lulusan diploma, nggak punya keahlian khusus. Di mana-mana cuma bisa kerja kasar. Aku nggak mau hidup yang sudah bisa ditebak ujungnya. Sedangkan kamu selalu ingat jasa memberi makan itu. Makanya aku manja sama kamu, mendekati dan menjilat kamu. Kamu... Awalnya cuma mau dari kamu dapetin duit buat jajan doang. Nggak nyangka si bodoh ini beneran nganggep aku sebagai penyelamat di masa muda. Dasar bego.
Mangkok nasi itu awalnya memang buat anjing. He Jiao, Bawa dia pergi. Tolongin aku. Ciu Yue, aku nggak mau cerai sama kamu. Dokumen perceraian yang dulu ditandatangani cuma buat nakutin kamu. Aku benar-benar sadar salah. Apa? Nyonya Shen dan Lu Yanli ternyata beneran suami istri? Aku kira cuma Nyonya Shen yang naksir Lu Yanli. Sampai-sampai nasihatin dia jangan terpaku sama satu orang. Kamu ini lelaki sungguh tak tahu malu dan hina. Berani-beraninya di depan mata selingkuhi istrimu sendiri. Enggak. Aku enggak. Sayang, antara aku dan He Jiao bersih. Kami nggak ngapa-ngapain. Kumohon pulang, kumohon maafin aku kali ini. Aku nggak akan kayak gini lagi. Boleh nggak? Enggak. Tidak. Kenapa? Shen Qiu Yue. Bukankah dulu kau paling mencintaiku? Dulu, kau selalu menuruti semua permintaanku. Kenapa tiba-tiba berubah sikap? Apa karena kau sekarang jadi putri keluarga Shen, makanya... Cukup, Lu Yanli. Kau selalu hanya menyalahkan orang lain. Tidak pernah berpikir apakah masalahnya ada pada dirimu sendiri. Sikapku berubah karena aku tidak mencintaimu lagi. Dan aku tidak mencintaimu lagi karena sudah terlalu banyak kekecewaan yang kau timbulkan. Menikah diam-diam denganmu sudah seperti taruhan besar bagiku. Meskipun kau tak pernah mau mengakui statusku di depan umum, meskipun kau selalu membela He Jiao, aku tidak menyalahkanmu. Tapi sekarang, karena perasaan ini sudah berubah, mari kita berpisah dengan baik. Baik. Aku setuju untuk berpisah dengan baik. Tapi kau harus selesaikan dulu masalah proyek selatan untukku. Juga harus bilang ke Direktur Zhou untuk tidak menarik investasi. Mengapa harus aku? Proyek selatan adalah satu-satunya proyek di tanganku. Memang karena aku terlalu memanjakan He Jiao hingga terjadi masalah. Tapi proyek ini sebelumnya selalu kau yang tangani. Aku minta kau selesaikan masalah proyek selatan. Itu juga bukan mempersulitmu. Lu Yanli, kau anggap aku apa? Anjing yang bisa kau panggil dan usir sesuka hati? Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Shen Qiu Yue. Aku sudah berkompromi denganmu. Juga sudah mengakui kesalahan dan merendahkan diri. Masih mau apa lagi? Kamu bukan mau berkompromi denganku. Kamu hanya tidak ingin kehilangan posisi sebagai ketua grup Wijaya ini. Tidak rela melepas ketenaran dan kehormatan ini. Lu Yanli, sekarang aku bisa memberitahu kamu dengan jelas. Aku tidak akan membantumu lagi menyelesaikan satu hal pun. Aku datang ke sini untuk di hadapan semua orang secara resmi mengumumkan. Shen Qiu Yue. Kita sudah jadi suami istri selama 3 tahun. Sekarang aku sedang dalam kesulitan. Bagaimana bisa kamu hanya berdiam diri? Benarkah kamu begitu kejam? Lu Yanli. Qiu Yue adalah satu-satunya anak kesayangan keluarga Shen. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Tapi karena kamu, dia sudah menderita sangat banyak. Lalu apa hakmu? Untuk memintanya terus membantumu? Aduh, aku sudah tidak tahan mendengarnya. Kamu bilang di dunia ini kok ada orang seperti kamu yang tidak tahu terima kasih. Kamu? Kalian? Shen Qiu Yue. Kamu jelas-jelas punya kemampuan. Kenapa tidak mau membantuku? Aku tahu. Dulu aku melakukan banyak kesalahan. Tapi aku benar-benar sudah sadar. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku untuk terakhir kalinya. Asalkan kamu mau membantuku menyelesaikan semua masalah yang ada sekarang. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi muncul di hadapan. Lu Yanli, kamu after psikok dia menyesal. Dulu kupikir kamu seperti ini hanya karena terlalu fokus pada career. Sekarang, ternyata kamu benar-benar tidak tahu malu. Qiu Yue, kamu benar-benar... Hadirin sekalian, aku datang ke sini hari ini untuk benar-benar berpisah dengan masa lalu. Jika Bapak Direktur Lu untuk sementara tidak mampu melunasi utangnya, di bawah namanya masih ada aset seperti properti dan kendaraan yang bisa digunakan untuk pelunasan. Dan aku datang hari ini untuk benar-benar berpisah dengan masa lalu. Mulai hari ini, hubungan antara aku dan Bapak Lu Yanli putus sudah. Tidak ada hubungan lagi. Mulai hari ini, saya dan Bapak Lu Yanli, hubungan kita berakhir. Tidak ada kaitan lagi. Qiu Yue, jangan pergi, berhenti. Qiu Yue, kembalilah. Jangan pergi. Aku tidak perlu kau menyelesaikan ini untukku. Aku mohon, kembalilah. Mau pergi, bayar dulu utangnya, lunasi utangnya, bayar utang. Kak, lihatlah. Awan tersibak, bulan terlihat. Semoga begitu. Bulan purnama ini seharusnya sudah tergantung di langit sejak lama.
Bagaimana besok? Aku akan menyuruh sekretaris Tang mengumpulkan semua di seluruh negeri data orang-orang elit untukmu kumpulkan dengan lengkap. Yang tampan, yang berkarakter baik, yang berasal dari keluarga baik, silakan pilih. Ini Sanggaros tidak sabar ingin memilih suami untukku. Adakan pesta pemilihan suami. Bisa saja.